Lebih hina mana, Photoshop atau Canva? Canva lah jelas. Kita kasih solusi. Rio Purba. Halo, akhirnya Gile. bisa di sini. Ini Kasih solusi. tolak ukur Bapak desainer Indonesia Enggak, nasional. Ketuaan. Terlalu Loh, jauh. Berarti kalau lu ngasih insight yang buruk, berarti lu akan mencerminkan desainer Indonesia seburuk itu ya? Astaga. Lebih hina mana, Photoshop atau Canva? Canva lah jelas. Gila, langsung. Sensor ya. Berarti confirm ya teman-teman ya? Enggak. Oh enggak. Jadi graphic design ada hina sekali kalau pakai Canva ya. Itu bukannya software perempuan ya? Aduh, ini gimana nih? Nanti ada yang motong nih, Rio Purba bilang ini di TikTok kan, aduh bahaya nih. Ya, nanti kita bahas ya bro. Siap. Lebih hina mana ya? Freelance apa kerja di tempat orang ya? Gimana ya? Freelance. Karena gua kan udah bantu Kalau sih gue tahu. Ntar nggak ada yang mau jadi desainer tuh. Hina banget berarti kerja di sama brand ya berarti ya. Harus freelance ya bro, gile. Bro, gini bro, kita bahasnya gini. Nanti jawaban-jawaban ini akan secara lengkap kalau lo pastikan nonton sampai akhir. Tapi memang ada yang lebih penting dari yang penting ya. Yaitu gue sih baginya sebagai 3 aspek ya. Obrolan kita nanti lo bisa ceritain detail, tapi jangan di awal. Yang pertama kan bagaimana desainer bangun personal brand ya. Yang ujung-ujungnya dia pasti akan memilih nantinya mau freelance apa. Betul. Atau in-house kerja di sebuah brand gitu ya. Lalu naik begitu oke lah dia pilih kerja di sebuah perusahaan, dia ngantor ya kan, abis itu nanti ujung-ujungnya ada lagi tuh konflik tuh di internal. Betul, internal. Ya kan, misalnya dia perang sama antar divisi atau divisi dia sendiri, desainer sama kreatif juga sama copywriter juga berantem. Iya. Ya kan, nanti naik lagi levelnya lagi perusahaan, mungkin udah solid nih, nerima brand, nerima klien, kayak brand-brand yang hadir di sini, kan kadang banyak yang maunya juga tinggi-tinggi tuh. Oh, kalau brand Safir mah enggak, tapi brand-brand lainnya lah, mungkin yang udah nggak ada sama kita kan kadang, kenapa logo gua di situ ya? Oke. Boleh nggak langsung disampingin sama logonya Om Deddy Corbuzier gitu kayak di sini nih gitu? Ini curhat nih ya. Gak apa-apa. Itu kan pasti kan desainer gua kan di-push sama klien. Iya. Memang klien sukanya gitu tuh, nge-push ya. Kalau nggak nge-push ya nggak klien namanya. Bacot juga klien ternyata ya. Karena percuma dong dia bayar kan. Oh, Migaga gitu? Ini kok coba sih nyambung kemarin nih. Lah kan deal-deal nama Migaga. Ganti topik. Berarti Migaga separah itu. Nggak gunanya. Lu kan deal-dealan tuh. Lu kan bisa anak rantau kok dipercaya sama perusahaan yang udah luar biasa bertahun-tahun nih berdiri. Tuh lu meeting sama tim internal. Ya pasti adalah permintaan-permintaan ya. Tapi tetap kita nih sebagai desainer harus bisa nih meyakinkan pandangan kita ke klien. Gimana? Kalau kita kalah ke klien ya pasti dapetin apa yang dia mau gitu. Wih, keren. Ini baru pendirian nih. Ini bosnya Migaga kemarin ketemu sama lo langsung kan? Iya, betul. Oh, berarti lu posisikan Migaga di bawah lu tuh ya? Enggak dong. Iya, tapi ya juga ya, gue yang diundang ya. Iya kan? Oh, berarti enggak. Tolong Migaga, kolaborasi kita jangan diberhentikan ya. Tolong. Oke, yuk kita mulai, bro. Oke. Ya, perhelatan itu akan kita bahas nih sebenarnya peran desain tuh sepenting apa. Siap. Tapi sebelumnya gue mau tahu, gue harus validasi dulu dong. Lu akan bersuara, lu nanti akan menghina-hinakan antara software ini apa software ini misal gitu, atau lu pilih software ini software itu kan harus valid. Maksudnya dalam artian lu siapa itu loh. Gue harus tahu dulu. Lu bisa sembarangan gue pakai Photoshop tuh begini daripada Canva, tapi kalau lu nggak valid secara skill, Oke. bukan desainer. Atau jangan merasa desainer sukses kalau dia belum duduk dikasih solusi gitu. Waduh. Jadi lu hati-hati loh. Jadi lu harus bawa solusi. Gimana bro? Lu sebenarnya siapa bro? Gimana ya? Mulai dari mana ya? Mungkin gue tuh orang yang suka banget dengan dunia desain awalnya. Jadi aku tertarik belajar desain tuh awalnya karena anak SMK gitu ya. Anak SMK. Jadi pertama kali dikenalin, bahkan gue tuh tahu dan bisa make komputer tuh dari SMK. Jadi sebelumnya SMP tuh aku inget banget tuh ujian akhirnya itu mengoperasikan komputer, ngetik di MS Word. Itu juga nggak bisa gitu karena nggak punya laptop, nggak punya komputer di rumah. Jadi di SMK dikenalin komputer aplikasi yang ada di komputer tuh apa. Akhirnya kenal nih, jatuh cinta yang namanya desain grafis. Dan dari situ aku pengennya
apa ya? Bisa gimana cara bisa buat gue itu bisa kembar gitu. Kembar tuh apa? Kembar itu masa nggak tahu kembar? Sama. Iya gitu. Jadi gue pengen punya kembaran, gimana caranya buatnya di desain gitu, di Photoshop, edit, foto manipulation gitu kan. Jadi 2 atau 3 gitu. Awalnya dari situ. Jadi pulang sekolah ke warnet, tutorial apa segala macam, download, terus balik ke rumah praktekin gitu. Nah itu sih awalnya kenapa kok bisa belajar atau jatuh cinta dengan dunia desain. Oke. Tamat dari SMK, akhirnya aku dapat kesempatan untuk kerja di di sebuah event organizer lah. Kebetulan ada nempel lowongan di Mading itu kan, dan di situ mereka mencari seorang desainer grafis di IO di Medan. Nah coba ngelamar dan akhirnya keterima tuh. Nah dari situlah prosesnya dimulai. Akhirnya kuliah sambil kerja ngedesain, terus ketemu juga yang namanya 99designs.com untuk sayembara kontes desain. Wah dari situ kok enak ya gitu. Kok bisa yang kata orang gambar-gambar doang gitu kan, naruh-naruh ini gabungan jadi satu desain yang dibayar gitu kan. Wah enak banget itu Be. Itu harusnya jadi, tuh dulu gajiku tuh di IO itu 750.000 per bulan. Oh pas di Medan. Pas. Nah pas. Lah kan dulu ya. Pak lah kan tinggal ngambil dari apa coba, paling lu hidupnya nggak jauh-jauh dari Canva. Iya. Paling lu hidupnya nggak jauh-jauh dari Pinterest. Iya. Apalagi yang depan P tuh. Pexels, oke video ya. Apa yang video-video, apa yang foto. Pixabay. Satu lagi, ada lagi. Jangan malu gitu dong. Apa mau ngomong aja. Anda kan tinggal ngambil gambar-gambar doang kan? Apa namanya? Satu lagi, Free Pick. Oh Free Pick. Iya kan? Free Pick ada semua di situ, tinggal langganan. Betul. Nggak ada kerjanya berarti kalian ya? Enggak lah, ada lah gitu. Nanti kita ini penonton baru biasanya. Gue pernah bahas kayak gini juga. Oke. Buat itu ranah apa sih, bukan desain. Waktu itu ranah kayak enak ya sebenarnya begini ya. Ada yang baper. Oke. Sombong lu bang. Gimana nih? Nah sebenarnya ini perspektif yang menarik karena banyak yang menganggap desainer itu nggak ada kerjanya memang. Nah jadi kita akan buka di sini. Sebenarnya desainer itu nggak ada kerjanya atau gimana? Kan tinggal ngambil dari Free Pick. Nggak juga. Karena itu butuh kalian untuk menggabungkan sesuatu menjadi punya nilai estetik. Nanti kita bahas deh. Okay. Jadi itu awalnya SMK ya. Itu awalnya dari 99 Designs makin terbuka nih. Oh ternyata bisnis-bisnis di luar negeri itu butuh yang namanya desainer. Untuk bantu usaha mereka itu berdiri itu butuh sentuhan desain di packagingnya, di brandingnya, visual identity segala macam. Nah dari situ coba belajar lagi, ketemu masuk ke satu komunitas namanya, pindah lagi nih, topcoder.com. Apa tuh? Topcoder.com ini kayak platform 99 Designs juga, tapi fokusnya tuh ke UI UX, user experience dan user interface. Yeah. Jadi kita ngedesain kayak Facebook, Instagram, YouTube itu sebelum jadi YouTube-nya itu kan didesain dulu oleh desainer, gitu ya. Jadi kita lihat experience-nya kalau tombol daftarnya di sini kira-kira itu konversinya seberapa besar. Itu makanya desainer itu bukan sekedar narok satu tombol terus ngasih warna, enggak di situ. Jadi sebelum desain itu jadi kita harus mikir, kita harus riset bahkan ya, coba testing, A/B testing gitu. Kalau desainnya seperti ini, konversinya seberapa besar? Kalau desainnya seperti ini, konversinya berapa besar gitu. Itu partner gue tuh di Majid, Tri namanya. Dia itu head of design Gojek. Oke. Gue bangun bisnis bareng di Majid ini nih. Oke. Nah, terus dia itu cerita, dia halaman pertama Gojek tuh dia tuh. Wah, yang itu. di websitenya tuh, website Gojek tuh. Iya. Itu kan dia cerita, lu ngapain sih Tri di Gojek gitu kan? Ya dia cerita bahwa dia banyak anak buah lah dan seterusnya. Akhirnya dia bertanggung jawab halaman pertamanya Gojek tuh .co.id ya, lupa deh domainnya. Ya pokoknya dia. Maksudnya pas gue cek, ini ada kerjanya juga loh ya, kenapa tombol di sini, kenapa tombol. Iya. Itu ada ilmunya. Dan sebelum jadi Gojek yang sekarang homepage-nya itu pasti beliau itu udah testing berapa desain gitu, sampai akhirnya bisa ketemu desain yang pas, yang konversinya itu bisa dapet. Alah paling Tri juga pakai Figma. Ya, gila gue tajem banget, gue bakal diserang nih sama komunitas desainer, bodo amat. Lu tau lah kalau lu nonton gue udah lama, gue tahu gue tuh mewakili, sebenarnya Sarkas ini mewakili klien-klien yang pada batu, tau nggak? Banyak. Udah tenang aja, udah lanjut. Oke, jadi dari situ mulai belajar, pindah nih dari desain logo, desain grafis ke desain UI UX. Belajar lagi gitu kan, baca-baca banyak artikel. Gue nih desainer otodidak, jadi nggak
sekolahnya terus kuliahnya itu nggak berhubungan dengan dunia desain. Wah, berarti lu nggak ada skillnya, kan harus belajar. Justru orang yang nggak kuliah atau desainer otodidak itu belajarnya 2-3 kali lebih keras daripada orang yang kuliah. Tahu dari mana? Ya ini buktinya, gue ngalamin sendiri kan. Lah, Karena kan- setiap malam itu kadang nggak bisa tidur, belajar, penasaran. Oh kenapa nih desain website itu layoutnya harus seperti ini? Oh ternyata setelah kita bedah desain website itu ada kayak kolom yang harus kita patuhi, ada grid system yang harus kita patuhi. Lah, gitu. kalau ngampus kan juga malamnya juga bisa kayak gitu. Bahkan dia Tapi- 20 SKS lebih Tapi banyak. di kampus itu kan kita dikasih SKS panduan, semester 1 kita belajar ini, semester 2 kita belajar ini gitu ya. Dan sedangkan kita kan yang otodidak nih nggak tahu mau mulai dari mana. Awalnya supaya bisa sampai ke titik ini kita mau belajar dari mana nih? Nggak tahu. Oh, Akhirnya ketika kita ini dari pengalaman gue ya. Jadi gue belajar dari let's say desain logo deh. Desain logo, gue coba belajar cari artikel yang gue penasaran dalam pikiran gitu kan, gue cari, oke, ketemu. Ternyata yang gue pelajari itu yang titik di tengahnya. Gue jam lewat dari kenapa alasan logo itu bagus itu apa yang membuat logo itu bagus gitu ya, bagus bagi konsumen ataupun bagi brand tersebut. Ini gue nggak pelajari nih, karena gue nggak tahu awalnya itu harus belajar dari mana. Jadi kadang belajarnya tuh dari tengah. Oh ternyata setelah kita belajar 6 bulan ada step dasarnya yang harus kita pelajari, balik lagi. Dari sini kita maju lagi ke tengah yang tahapnya udah kita lewatin, belajar lagi karena dasar basicnya udah beda, pasti di jalur di tengahnya beda lagi kan. Balik lagi ke situ, Gile. baru ke sana gitu. Jadi lompat-lompat ke sana kemari belajarnya. Belum lagi nggak ada panduannya kan. Nggak ada panduannya ya kita kadang belajar desain logo nih, kadang dari hal yang kita cari di internet lompat lagi ke sana gitu. Jadi banyak hal yang kita pelajari gitu. Tuh, Aldan belajar dan itu kan. Ini malas belajar nih? Malas. Oh malas. Siapa coba nih logo kunci ini yang bikin? Siapa? Bukan gue. Oh iya jelas dong. Nah dari situ masuk ke komunitas UI UX kan. Jadi di Top Coder ini ada turnamen desain tingkat dunia yang diadakan 1 tahun sekali. Makin termotivasi dong ya untuk belajar lebih bagus lagi. Dan dari ratusan desainer, itu 1000 desainer paling banyak, itu berkompetisi untuk setiap tahun itu bisa dapetin nilai terbaik 12 poin terbaik, 12 desainer paling tinggi poinnya itu bakal diberangkatkan ke Amerika untuk ngikutin turnamen desain dan ada hadiahnya di sana gitu. Nah, gue targetin kalau bisa masuk jadi finalis ini diberangkatin ke Amerika, ini jadi modal banget nih untuk konten gitu ya. Untuk jadi salah satu achievement yang bisa dipamerin gitu kan. 2014 join nyoba gagal. 15, 16, 17 dan akhirnya 2018 gue dapet tuh tiket jadi salah satu finalis, diberangkatkan waktu itu di venue-nya di Dallas, Texas di Amerika. Wah keren. Lu masuk tuh berapa besar? Masuk 12 besar. Gua di urutan keberapa 10 atau berapa. Nah, di sana saat kompetisi turnamennya, gua finish di urutan ke-6. Nggak dapat hadiah utama, tapi paling tidak itu bisa gua bawa kemana-mana gitu ya. Gue merinding loh. 6 itu berarti kan itu dunia, Tingkat dunia, kan? iya betul. Coba 10 besar Indonesia ada berapa? Indonesia waktu itu yang berangkat ke Amerika untuk bagian desainnya karena ini banyak ya, ada algoritma, ada programmingnya gitu ya, programmer dan lain sebagainya. Dan di bagian desain itu ada 3 kalau nggak salah dari Indonesia. Dan tapi ini mewakili individu ya, bukan 3 orang ini kita ngetim dari Indonesia enggak. Paham. Jadi kebetulan waktu itu Indonesia bagus-bagus sebenarnya desainernya. Jadi waktu itu kita berangkat ada 3 orang, diberangkatkan ke sana, ada dari Jepang, ada Thailand, ada banyak lah ya. Dan gue finish di urutan ke-6. 6 besar itu deh. Kita ngomong 6 besar deh. 6 besarnya Indonesia lo doang. Enggak. Juara 2, 3 itu justru dari Indonesia. Lo kenal? Kenal. Sekarang masih aktif? Masih. Gedean mana sama lo followers? Kalau followers nggak bisa dikalahin dong. Tapi Sombong juga ya. Ini orang emang enggak. Fakta. Iya fakta paham. Gue juga suka nih. Gue suka optimis kayak gitu. Makanya gue juga sama lu pasti Bukan banyak optimis, fakta. Iya fakta. Makanya gue sama lu pasti banyak musuhnya lah. Oke yuk. Jadi gini bro. Lu udah nyuruh orang tinggalin Canva, udah nyuruh orang freelance, nyuruh orang juga nggak kuliah. Apa nih punchline-nya? Gue nungguin nih. Jangan gituin aja, gue jadi takut. Oke lanjut deh. Oke lanjut. Berarti 2 sama 3-nya dari Indonesia. Dari Indonesia. Satu kalau nggak salah ini karena 2018 ya. Satu itu orang Thailand.
Oh, duanya kemana sekarang? Duanya ya masih aktif, dia diriin kayak agensi juga lah. Jadi kita alumni dari Top Coder ini udah banyak yang bangun tim sendiri. Gitu Cuma aja. karena dia nggak ngerti konten, dia nggak ngerti Iya, sosmed, beda lah, mungkin. beda platformnya dari Rio Purba lah. Oh, gitu. mungkin jadi personal brandnya juga gue nggak tahu. Iya, Gue betul. kenal nggak kira-kira? Nggak kenal. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Berarti emang posisi itu nggak, ini sebenarnya mau buat motivasi. Posisi ranking itu nggak menentukan karir lo apa segala macam kan. Betul, Jadi betul. jangan patah semangat teman-teman. Betul. Itu jadi posisi lo nggak menentukan, tetap semangat meskipun lo akan gagal terus umur hidup gitu maksud gue. Jangan dibilang gagal seumur hidup, jangan dibilang. Enggak, bercanda biar lo semangat gitu loh. Maksudnya Iya, lo iya. jangan gampang nih, gue lagi nyindir orang-orang yang apa ya, berlindung di balik tawakal yang salah. Udahlah, ini udah takdir. Ya udahlah, enggak gitu. Enggak. Jalan terus dong. Enggak. Buktinya Rio peringkat 6 aja bisa gitu loh. Iya. Itu maksud gue. Iya. Oh, oke. Itu sih perjalanan singkatnya. Dari situ karena gue udah punya lumayan banyak, bukan banyak ya. Jadi lumayan banyak ada pengalaman. Nah, gue pengen sharing ke teman-teman yang sebenarnya sama kayak Rio Purba awalnya. Jadi berasal dari daerah, bukan dari kota yang industri desain atau kreatifnya itu jalan. Kayak di teman-teman di Jakarta, Bandung, Jogja. Nah, itu di Medan tuh nggak kayak gitu. Susah banget mau belajar desain kalau otodidak itu susah banget. Bahkan kalau misalnya di kampus-kampusnya itu, aduh ini kena lagi. Kenapa? Nggak mau. Lu udah kayak gini berarti kenapa di kampus nggak ada program studi yang benar? Ada. Cuman Kenapa? Udah kolot, udah jadul. Gimana ya? Udah cara nggak bilangnya? sesuai dengan kurikulum. Nggak apa-apa, ngomong santai aja bro. Ya, Gue pernah bahas ini juga soalnya. Oh, Gue iya. pernah. Gue Oke. bilang sampai gue disclaimer. Gue diserang para dosen-dosen. Gue bilang di kampus kenapa sih pakai kurikulumnya masih pakai 4P marketing? Ini di ranah gue ya. Iya. Itu udah nggak kepake tau nggak? Iya, Masih iya. jadul polanya begana. Wow, di DM gue. Saya dosen kampus ini mas. Anak kemarin sore Anda tahu apa Anda? Wow, siap. Bukan itunya Pak dosen. Maksudnya kan masukan dari saya. Nah, itu cuma ngasih Ya, tahu aja. tapi beneran sih banyak kampus yang pembelajarannya itu nggak sesuai dengan, nggak relate lagi dengan apa yang terjadi di pasar saat ini gitu. Jangan sembarangan. Anda tahu dari mana mengukurnya bahwa udah nggak relate gimana nih? Potong. Nggak ada urusan di sini emang live malah di Facebooker. Ayo. Nggak bercanda. Coba gimana? Tapi ya masukan karena terjadinya output dari pendidikan yang bagus itu kan harus ada sinergi kan. Justru sekarang Kementerian Pendidikan itu buat sinergi antara si praktisinya bisa mengajar juga. Ya. Itu terobosan yang bagus sih. Jadi gue juga dipanggil beberapa kampus di Medan tuh untuk ngisi sebenarnya. Jadi itu terobosan yang bagus. Mudah-mudahan ke depan tuh output dari mahasiswa terutama di SDM desain itu bisa meningkat lah, bisa makin bagus. Amin. Karena oke. kita selama ini kita alami ketika buka lowongan di Medan tuh dicari desainer, let's say spesifikasinya apa, harus di mana gitu ya. Susah banget nyarinya. Masa Kenapa? kita harus, karena itu tadi SDM yang keluar yang tamat itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun yang bagus dia milih untuk let's say ke luar Medan gitu. Karena secara karir lebih bagus di luar Medan memang gitu. Wah, diserang lagi nih Kementerian Gubernur Enggak, Medan. jangan lari kemana, jangan lari Gubernur kemana. Sumatera Utara nih katanya. Berarti secara karir di sana lu bilang bahwa Masih kurang. UMR-nya kurang. Bukan UMR, secara karir, jenjang karir lah. Karena di sini kan banyak agensi ataupun studi yang gede kan. Kalau di Medan tuh belum banyak gitu. Salah siapa berarti? Salah siapa ya? Kasih solusi kayaknya perlu masuk ke Medan. Kenapa jadi lu lempar ke gue? Terus lu diterima di ngajar di mana waktu itu? Dibutuhkan kenapa? Lu di kampus mana? Satu Polmed. Oh, berarti Polmed itu dianggap kurikulumnya udah nggak bagus, makanya lu dihadirkan di Enggak, situ. bukan gitu. Memang ada program pemerintah kan yang harus melibatkan praktisi, seorang praktisi lah gitu, dikasih jam SKS-nya berapa gitu kan. Nah, kebetulan aku dipanggil ke situ untuk ngajar berapa SKS gitu ya. Terus ada polimedia kreatif juga di Medan, macam-macam lah. Tapi yang jurusan memang khusus di industri desain tuh nggak banyak di Medan. Jadi istilahnya ketika tamat lulusannya itu nggak terlalu banyak. Aku juga pengen nyari sebenarnya. Setiap tahun itu jurusan DKV atau desain grafis tuh berapa ribu atau berapa ratus sih setiap tahun gitu. Gue belum dapetin angkanya gitu. Nah jadi dan kampus yang membuka jurusan itu juga nggak banyak. Paling mungkin hanya 3 atau 4 kampus lah di Medan. Itu sih. Jadi memang industrinya kalau di Medan ini industri kreatif kurang apa ya? Kayak kurang menjanjikan gitu, nggak kelihatan suatu yang wah dipuja-puja gitu. Kalau di Medan tuh yang industrinya yang jalan banget, yang rame itu di makanan F&B.
Oh, Itu memang. gak usah ditanya gitu Nggak usah ya. ditanya Medan. Bang, aku orang Medan bang. Ah, Siregar aku dari ibu tapi. oke. Dari ibu. Oh, Siregar. Siregar dari ibu jadi nggak turun. Oh iya iya. Kakekku iya. itu Maradoli Siregar, nenek Rosni Harahap. Oke. Kental kali di Bisa lah. Jalan Semusi. Oh bisa Tahu lah. Semusi? Pernah dengar, cuma belum kesana. Ah, makanya kan masalah makan. Wah, Ya. jangan ditanya Ya, keluarga bisa aku. ditanya. Jangan ditanya. Jadi semua yang berkaki 4 ku makan kecuali kursi. Itu pun karena Kursi dan keras. meja, gitu. kursi dan meja. Karena keras. Iya, Enggak, iya, tapi iya. memang kalau orang di Medan tuh pasti makan deh kuliner ya. Iya, itu di mana-mana kalau kita mau cari makan yang enak gampang banget lah. Keluar malam, wah juga 24 jam buka itu semua. Kita mau nyari yang lemaknya tinggi, yang sehat, yang Wah, macam-macam ada banyak, tuh banyak Ada juga. Tapi kalau untuk di desain malah kecil. kecil. Pertanyaan gue gini, kenapa minatnya kah, demand-nya kan pasti kan kecil kan? Iya. Berarti agensi nggak laku dong di sana. Agensi kreatif ya. Memang harus aku akui gitu ya. Kita juga yang berdiri situ struggle sih sebenarnya. Dan faktanya aja di tim aku tuh Yellow 90%-nya kliennya itu justru dari luar Medan, luar Sumut. Wah parah, kenapa nggak lo mempekerjakan orang-orang di dalam situ? Lu kan membangun ekonomi di sana harusnya. Kenapa Iya. lu jadinya transformasi? Nggak salah juga sih, masih di lokal-lokal juga. Cuma kan Iya. kenapa lu nggak menghidupkan di sana? Iya, kan timnya dari situ. Timnya dari Medan. Tim aku itu ada 7 orang, 3-nya itu remote dari luar daerah. Sisanya itu dari Medan. Cuman klien-klien yang kita dapetin, project-project yang didapetin itu dari luar Medan. Gitu. Karena di Medan itu industrinya, ini nggak tahu ya, kalau bicara ini ngebedah ini kayaknya harus banyak stakeholder dari pemerintah juga, dari pelaku bisnis. Kenapa sih setiap mereka mau bangun atau buat event apa, terus atau mau bangun bisnis apa, brand apa, tidak melibatkan local talentnya yang ada di Medan. Kebanyakan yang kita lihat ketika sebuah brand itu masuk ke Medan, itu udah ready aja. Mulai dari brandingannya, terus visual identity-nya, semua pokoknya udah tinggal jalan usahanya gitu. Kita coba cross check ke teman-teman pelaku desain di Medan, siapa yang handle brand ini? Nggak tahu gitu. Nah, jadi artinya bukan local talent yang dipakai gitu. Sabar, nanti doain aja. Mungkin Iya, kita tunggu. Tunggu saya menjadi menteri UKM dulu kali ya. Sabar, tenang. Emang lagi saya benahin dari sisi itu. Tapi intinya kita cukup struggle di sana. Makanya kita coba dapetin projectnya itu, salah satunya Rio Purba ya konten, dapetin kliennya itu dari luar daerah. Gitu. Tapi kita melibatkan kebanyakan itu full tim kita itu dari Medan. Oke, berarti kuncinya nih kan setelah lu tadi banyak kisah cerita, sekalian gue sambungin aja ya. Berarti kan kita mulai pembahasan yang pertama adalah mengenai graphic design yang bangun personal brand. Oke, sebagai Ya. freelancer ya. Nah, sebagai freelancer gitu kan. Tadi kan kita lihat ya. Pas banget nih, Rio udah dari kisahnya ini menyenggol-nyenggol mengenai dia nggak ngampus tapi banyak belajar. Ternyata memang gue akuin learning itu memang cepet ya. Belajar. Gue pun juga sebenarnya seperti itu gitu ya. Mungkin gue bukan yang S2, S3 dan seterusnya gitu. Tapi memang kita learning gitu loh. Dan seterusnya, meskipun waktu di kampus juga zaman-zaman waktu dulu ya gue belajar marketing broadcast dan lain sebagainya. Iya. Tapi maksud gue itu kuncinya, lo terjun, lo ngulik dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau untuk ranah personal brand, tadi kan lo sempat singgung mengenai makanya gue ngonten agar gue dapat klien di Jakarta, Oke. ya kan? Iya, betul. Makanya gue bangun edukasi konten dan lain sebagainya. Apakah semua graphic designer kalau mau naik ke permukaan itu harus bangun personal brand, dia ngonten di YouTube, tips and trick? Kan rata-rata begitu. Yang pokoknya yang bikin bio-nya tuh tulisannya membantu lah. Dia membantu semua orang pokoknya. Membantu kamu agar jago bikin desain. Tapi di Rio Purba nggak ada kata membantu, gimana tuh? Berarti apa? nggak bisa. Mencueki. Ya, tapi dapat poinnya. Dapat ya. Gimana tuh, Bro? Kalau berbicara era digital ya mau nggak mau harus sih. Tapi ini tergantung buat teman-teman desainer yang punya akses privilege yang yang nggak bisa kami akses sebagai desainer daerah, ya kayaknya nggak perlu ngonten sih. Jadi banyak kayak teman-teman, ini kan kemarin gue baru dari Idea Fest ya. Sombong banget Idea Fest. Iya, yang ada Om diundang. Deddy Kobuzier juga Iya, kan. diundang sebagai speaker gue di sana. Sombong kali anak bata ini, bah. Hah. Tapi dari situ banyak belajar sih. Jadi banyak teman-teman desainer yang mungkin kawan-kawan yang di daerah bisa ikutin gitu. Jadi mereka itu cara survive-nya, mereka berkembangnya, growing-nya tidak sama dengan Rio Purba. Justru Rio Purba diundang ke sana karena dianggap unik nih.
dari kebanyakan desainer. Nah, ini apa nih Kenapa bocoran? konten? Nah, ini boleh. Jadi kan Gimana? buat teman-teman yang mungkin tinggal di kota besar, yang industrinya itu udah hidup, dimanfaatin gitu. Jadi ikut asosiasi, ikut community gitu. Jangan mendem diri di rumah gitu. Ya nggak susah jadi apa-apa gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman yang memang tidak punya akses ke sana, kayak aku di daerah nggak punya akses. ADGI, Asosiasi Desain Grafis di Indonesia juga chapter Medan nggak ada gitu. Nah, jadi kita susah mau tumbuh, mau kemana nih gitu, mentok nih. Jadi untuk menyeberangi dinding yang tinggi ini, nah akhirnya aku konten. Nah, buat teman-teman juga yang mengalami yang punya dinding yang sama, keterbatasan untuk mengakses industri tersebut, ya kalian bisa konten. Iya. Nah, tapi sekarang konten kreator di bidang desain udah banyak banget kan. Iya. Logo lah, logo designer, brand designer, apa nih, Canva designer, macem-macem lah. Ini gelarnya atau role-nya dibuat gitu ya. Nah, Gitu. kalian harus muncul dengan sesuatu yang unik. Karena kalau kalian cuma muncul misalnya Rio Purba as logo designer, membantu UMKM membuat logo yang bagus apa segala macam, ya nggak bakal muncul ke permukaan. Kenapa? Kan dia Karena udah banyak. Sudah niche. Apa harus tajam lagi? Iya, niche lagi? harus lebih tajam lagi. Jadi kalau kalian mau bangun personal brand, ini di kasus aku ya, kalau kalian mau bangun personal brand sebagai desainer tuh harus lebih spesifik lagi. Contoh? Let's say, boutique logo designer. Jadi kalian itu secara konten, pembahasan, baik juga portofolio, kalian nujunya satu niche spesifik ini aja, butik. Buat logonya, terus konten sharing butik itu harus ngapain gitu. Atau ke Muslim fashion logo designer. Nah, harus kayak gitu-gitu. Karena kalau sekedar logo designer itu nggak akan dapat klien sekarang. Udah terlalu banyak. Berarti ini memang sama aja dengan mentafsiran terkait dari brand positioning ya berarti ya? Betul, harus super spesifik. Ini banyak yang nggak tahu, soalnya taunya cuma desainer doang. Tapi mungkin ada pertanyaan nih, kalau kita udah nge-positioning ke sana, gimana dong kalau misalnya ada brand F&B makanan yang masuk gitu? Ya nggak apa-apa, kita terima juga. Tapi secara konten, image yang kita bangun itu supaya bisa cepat muncul ke permukaan, itu positioningnya harus super spesifik. Di balik layar ya terserah mau ngambil desain apa gitu dari Kasih Solusi, ngasih project apa gitu ya, ambil aja gitu. Tapi yang nggak sesuai dengan personal brand yang di akun itu ya gak usah kita upload ke situ, nggak perlu. Iya, nah itu. Ini kan mencerminkan bahwa kita langsung bahas deh. Ini di meja ini ada brand ya. Iya. Ada Safir, sarung tenun kan. Safir juga di pojok sana gitu. Teman-teman mungkin kalau sekarang di point of view dia berarti ada di kirinya Rio lah ya. Di sebelah kanan samping logonya Deddy Corbuzier gitu. Pinter banget Safir emang dipasang logonya di atas itu biar berdampingan sama Corbuzier gitu. Enggak, tapi ini kan ngurusinnya sarung gitu loh. Iya. Sementara podcast gue ngomongin bisnis, podcast gue nggak ngomongin tekstil gitu loh. Oke. Iya kan? Iya. Nah, artinya bisa-bisa aja masuk. Contohnya yang tadi lo maksud gitu kan? Iya. Tapi podcast gue yang pembahasannya seputar bisnis. Betul. Kayak lo dilebatin di sini adalah gue pengen tahu dari segi perusahaan. Mulik dari situnya. Iya. Gimana caranya perusahaan ini melihat dan menyikapi orang-orang desain. Betul. Sebagai garda terdepan untuk output. Kan gitu kan? Betul. Kayak gitu pembahasannya pasti gue bisnis ya. Kurang lebih seperti itu ya bro ya? Betul. Itu sih. Apalagi ini kan 2023 udah mau ini ya berakhir ya, mau close year di sini. Nah 2024 kalian udah mulai bisa siapin lah gitu ya. Jadi jangan setelah dengar podcast ini Kasih Solusi tiba-tiba langsung wah besok gua harus buat satu akun baru, let's say Rio Purba boutique logo designer, terus buat kontennya 3 portofolio, 3 konten gitu sharing tentang ini langsung diupload gitu minggu depan. Jangan buru-buru. Harusnya jadi gimana? siapin aja dulu kontennya semua, pembahasannya, portofolionya semua deh. Itu untuk di launching di Januari 2024. Let's say seperti itu. Oh, jadi langsung posting hari itu langsung posting 20 postingan gitu? Enggak, dijadwalin. Dijadwalin sehingga kalian tuh terlihat dari luar tuh as a brand gitu, bukan personal yang kadang muncul ini karena nggak sempat lagi nggak muncul lagi tenggelam gitu. Nah itu sangat apa ya, kalau klien mau kerjasama dengan kalian itu dia lihat ini postingan terakhir kapan nih. Itu salah satu apa ya, jadi yang buat klien percaya lah gitu ya. Ini udah lama nggak aktif, ngapain gue pakai jasa dia gitu. Dia aja nggak konsisten, nggak disiplin. Iya betul. Jangan-jangan brand gue nggak kepegang nih. Betul. Lah kalau posisinya misalkan nggak harus nyetok, tapi memang dia rutin disiplin konten tiap hari syuting, sama aja nggak? Yang penting kan output atau gimana? Dari kebanyakan teman-teman itu malah nggak jalan. Yang sharing ke aku. Kenapa?
gimana sih Rio Purba bisa kayak konsisten dari dulu tuh 2016 buat konten gitu kan. Nah sebenarnya di awal-awal itu karena aku nyetokin konten, tinggal dijadwalin gitu. Jadi kalau sekarang sih aku suka-suka aku ya, udah besar juga followersnya kan. Sombong kali kau anak Batak ini. Jadi karena maksudnya udah ada tim juga yang bantu ngedesain. Kalau dulu itu kan aku aku yang ngedesain berhubungan dengan klien, komunikasi, aku juga nyetok konten gitu kan. Jadi ribet lah dulu ya. Jadi tapi kalau sekarang udah ada tim yang bantuin untuk ngerjain desain, sehingga aku bisa fokus konten. Jadi sekarang juga aku nggak perlu nyari audiens lagi karena ceruknya udah jelas nih mau kemana. Jadi nggak perlu nyetok konten lagi. Nah buat teman-teman yang baru mau mulai bangun personal brand ya harus mau nggak mau harus nyetok konten. Oke, dan satu hari satu postingan itu masih berlaku nggak saat ini? Masih berlaku. Harus tiap hari Kalau posting? kalian 3 kali 1 minggu, artinya 2 hari 1 kali gitu, itu juga masih works. Yang penting konsisten aja. Tapi lebih bagus setiap hari 1. Iya betul. Oke. Kalau itu lebih bagus sih, lebih baik. Tuh kuncinya tuh ya. Makanya sampai saya aja masih ya alhamdulillah sampai di titik ini gitu ya atas izin Allah. Kita masih ngejagain satu hari satu postingan. Iya. Nah, sampai seperti layaknya Anda minta di hari libur, kami masuk gitu loh. Syuting sekarang gitu loh. Itu karena konsisten. Betul. Bener dong, Bro. Betul. Ini Ini kan di stok juga nih kan? Stok. Iya, betul. Tayangnya Harus gitu. 2026 ya? Kelamaan. Ya kan maksudnya memang harus kayak begitu. Iya, betul. Untung nama lu gede. Aduh. Tanya Aldan tuh. Ya, Kenapa nih? Sabtu Minggu gue cuma ngambil yang namanya gede doang. Waduh. Bela-belain hari keluarga gue ini jalan-jalan gue anak gue janji ke waterboom lagi nih. Gak apa-apa, gue ikut setelah ini. Gak perlu ikut keluarga gue. Itu Rana dari dia bangun personal brand. Udah kuat nih personal brand. Oke. Biasanya mereka tuh kan gak mau kerja di perusahaan. Ya, Mereka pasti gitu. Dengan bangganya gue freelancer dong. Iya, betul, kan gitu betul, kan. Betul. Nah salah gak sih? Atau mungkin lebih hina mana? Freelancer atau kerja di tempat orang sebagai in-house gitu? Kenapa harus kata-katanya hina mana sih gitu? Lah, lebih prefer freelance atau in-house gitu aja, nggak perlu lebih hina mana. Memang orang marketing cari masalah dulu biasanya. Jadi masalah diangkat di depan. Ya kalau hinanya jangan diartikan secara letterlek atau literally beneran hina teman-teman. Kita nggak boleh menghinakan manusia. Tapi bahasa gua apa ya? Gua ini aja sih. Kasar nggak sih? Gua bingung gua kalau kasar bahasa lembut tuh gimana ya? Kalau aku sih lebih parah mana? Lebih parah. Mungkin lebih parah freelance lah. Kalau dari sisi manajemen ya. Karena freelancer ini dia yang ngurusi semua, Bro. Jadi mulai dari komunikasi dengan klien, briefing, mood boarding, terus eksekusi desainnya juga, presentasi juga, terus kalau ada feedback dari klien, revisinya banyak, dia juga yang harus handle gitu. Nah, kalau teman-teman kuat, punya mental baja, ya silakan aja mau ngetes ke situ. Tapi kalau misalnya, ini apalagi banyaknya yang teman-teman yang Gen Z ya, yang muncul, mental health nih gitu ya, nggak kuat gitu ya. Nah nggak salah sih kalau alasannya seperti itu. Ya udah mungkin bisa coba ke in-house. Karena kalau di in-house itu cukup terbantu kerjaan desainernya. Karena ada project management, manajernya, ada creative directornya. Dia tinggal eksekusi gitu kan, apa brief dari klien gitu. Oh iya kalau dia freelance sendirian. Lah kan dia bisa bagi-bagi tugas. Oh ujung-ujungnya agency juga ya. Iya. Lah kan agency kan freelance juga nggak sih? Gimana sih? Ini kita samain persepsi nih. Oke. Kenapa dia nggak bangun urgency dengan dia gandeng project manajemen? Projectnya belum besar. Kalau dia dapat project misalnya let's say 100 juta, aku berani jamin dia pasti bangun small team lah, mengarah ke agency. Walaupun mungkin timnya ini masih freelance statusnya. Jadi sama-sama freelance digabungin. Ya itu kan biasanya. Iya, tapi kalau udah kayak gini ya mengarah ke agency kan, ngetim, bukan freelance lagi, freelancer. Karena freelancer ini cenderungnya itu ke satu orang yang part time gitu, yang dapetin klien gitu. Tapi kan lu sempat ngangkat juga di konten-konten lu bahwa lu kayaknya mengangkat dan kebanggaan lu dengan freelancer gitu kan. Kalau gua sempat scroll juga lah ke bawah. Betul. Karena gua mulainya dari situ kan. Nah, artinya kan berarti lu mengarahkan kepada teman-teman agar jadi freelancer atau gimana nih? Iya, terutama buat karena audiensku kan udah jelas ya. Jadi buat orang-orang yang kayak Rio Purba dulu gitu, yang aksesnya terbatas, mau kerja in-house juga di kotanya juga industrinya nggak jalan, mau kemana nih mau lamar? Masa harus ke Jakarta semua gitu? Masa harus ke Bandung atau Jogja semua gitu? Nah jadi buat teman-teman yang kayak gini ya harus coba belajar freelance saja. Ada loh, bisa loh mencari penghasilan dari skill desain kalian itu walaupun kalian tinggal di daerah. Nah itu sebenarnya
benang merahnya gitu. Tapi kan harus kuat juga secara value, nggak cuma Iya, personal brand betul. doang kan? Betul. Ketika betul. dia mau dapat order kan oke, personal brand ya, Iya, sepakat di situ dari ranah branding. Tapi dari ranah skillnya gimana? Iya. Dari ranah Mau nggak mau harus, karena itu tadi, karena freelancer ini kalian yang bertanggung jawab, kalian juga yang menjadi eksekutor gitu kan. Nah kalau misalnya di tim gimana? Kalau di agensi itu kan yang bertanggung jawab siapa? Creative director, Iya, CEO iya, gitu itu. kan. Nah paling di internalnya baru si desainer dimaki-maki gitu ya. Tapi kalau klien kan nggak mungkin dia langsung marahi desainer kan. Iya. Tapi kalau freelancer dia yang bertanggung jawab, ya dia yang kena marah si klien gitu. Iya. Itu sih. Jadi ya mau nggak mau skillnya itu harus dari kalian tuh levelnya segini. Kalau mau pengen jadi freelancer sukses, walaupun dari daerah, nggak ada alasan kalian tuh harus naikin skill setinggi mungkin. Karena kalian menghandle banyak role. Skill yang dimaksud tinggi itu boleh nggak dikasih tahu dikit sebelum kita bahas in-house habis ini ya. Oke. Akhirnya ada graphic designer memilih untuk dia kerja di perusahaan gitu ya. Oke. Sebelum ke situ, skill apa yang harus dipenuhin? Yang pasti skill teknis desainnya ya. Apa dan aku nggak perlu bilang lah, karena udah banyak tuh. Kayak let's say kalian milih logo desain, ya kalian pelajari mulai dari basic prinsip logo desain itu dibuat untuk apa, sampai cara eksekusi logo desain yang bagus seperti apa gitu. Itu ya banyak resource-nya, bisa dicari aja di YouTube, yang berbayar juga banyak gitu kan. Nah, kemudian selain itu ada skill-skill pendukung, soft skill pendukung. Let's say cara komunikasi. Cara kalau freelancer ini sama dengan kita bangun bisnis nih. Jadi komunikasi, terus juga cara bernegosiasi. Nah, itu penting juga tuh. Terus ya banyak, termasuk tadi bangun personal brand seperti apa, belajar social media marketing, termasuk jadi content creator itu gimana cara buat desain yang bagus, konten yang bagus. Nah, konten kemarin tuh yang gagal kan, itu kenapa bisa viral kan, sebelum dibuat itu aku riset dulu tuh. Ini kalau misalnya yang di TikTok itu dapat saat konten pertama itu dapat 19 juta views, itu organik. Yang mana? Yang di TikTok tentang Enggak, yang gagah. Serius lo? 19 juta yang views. mana ini? Ya, yang ini. Ini video pertama tuh ini. Iya, ini video pertama. Ini kan ini dapet... endorse kan? Enggak. Karena ada yang gue baca komen-komennya katanya lu ngaku deh, klarifikasi di sini. Mi Gaga ini katanya endorse sampai akhirnya di notice sama bosnya Mi Gaga. Iya, akhirnya di notice gitu. Tapi awalnya itu enggak. Tidak ada afiliasi sama sekali. Justru ini yang aku pakai supaya aku itu di notice sama si tim Gaganya. Oh, enggak, lu ngapain ini di sini? Intinya gini. Lu bedah si logonya. Intinya gue awalnya tuh pengen ngeredesain. Ini konten kreator designer buat apa nih? Ini ada wave yang gede banget ya, yang rame banget. Sayang banget nih kalau sebagai konten kreator designer nggak manfaatin. Kalau seandainya gue cuman buat ngeredesain packaging Mi Gaga, aku jamin ini pasti cuman 1000 likes. Iya. Yang followers Rio Purbanya aja. Tapi ketika gue masukin ada hooknya di pancingannya di awal, ngapain, terus ditambah gimmick-gimmick yang intinya cuman ngedesain juga, itu dapat tembus kayak yang ini di IG 50.000 likes. Di itu 900.000 likes bahkan yang di TikTok. Oke, coba hooknya. Gue nonton pas lu udah salaman dipanggil sama Mi Gaga. Iya, aja. betul, Coba. Nonton dong. Di video dong, di Budi dong. Nih. Ini kata-kata yang gue pakai jadi hook. Kenapa sih Mi Gaga itu selalu letaknya di rak paling bawah? Karena dari hasil riset ya. Coba kita tonton dulu. Coba nonton dulu ya, coba ya. Ini di close lagi. Hooknya kuat banget ya. Dia pakai rumus 5W1H terus pakai Y. Jadi Y-nya yang dipakai kan betul. kenapa? Iya, kalau what kan pasti apa ya. jadinya ya, apa penyebabnya ya, itu hook. Betul. Atau kalau how ya biasanya bagaimana caranya bikin gini gitu. Kenapa sih letak Mi Gaga 100 di rak paling bawah? Apa segitu jeleknya ya packagingnya? Aku punya ide untuk redesign bungkus Mi Gaga ini jadi lebih menarik. So walaupun letaknya paling bawah, orang-orang bisa langsung notice. Kalian harus bantuin supaya video ini bisa dilihat manajemen Gaga dan minimarket ya, supaya Mi Gaga bisa dinaikkan ke rak yang lebih tinggi. Sebelum aku redesign packaging dan desain promosinya, kayaknya kita mulai dari desain logo dulu deh, karena logo Gaga ini jadul banget. Ini mumpung Gaga punya momen untuk bangkit, kenapa kita nggak sekaligus redesign logonya, supaya kelihatan punya semangat yang baru. Waktu udah nunjukin jam 1:30 malam nih, dan akhirnya logonya selesai. Nggak banyak berubah ya, tapi aku kasih sentuhan supaya logonya kelihatan modern. Next, kita harus redesign packagingnya. Jadi aku butuh bungkus reelnya sebagai inspirasi. Tapi ini udah jam 2 sih. Apa masih ada minimarket yang buka ya? Nah, Dan ini setelah gimmick. keliling-keliling ternyata ada dong. Langsung aja aku gas beli. Di part selanjutnya, aku bakal pakai AI untuk ngegambar Mi Gaga yang udah dimasak yang dimasukkan ke dalam mangkuk. Untuk digunain di desain packaging dan desain promosi Mi Gaga. Stay tune next video ya.
Oh, AI itu ngebantu ya. Ngebantu, Katanya ngebantu. AI Bukan itu membunuh. Katanya AI membunuh graphic design. Enggak. Kalau yang nggak tahu cara manfaatinnya yang ngebunuh lah pasti. Membantu justru. Wah, tuh. Jangan ngomong tanpa ilmu. Saudara. Ya, coba. Nah, ada masuk yang ini kan, selanjutnya kan, masuk ke sini kan. Iya, betul. Kiri-kiri. Karena video sebelumnya tembus 10 juta views di TikTok, aku dan tim agensiku diberi penghargaan langsung oleh Migaga. Nah, sampai saat ini diberi penghargaan. Ini kan penghargaannya dummy ya. Nggak sesungguhnya gitu. Sorry, ternyata ini sertifikat magang, bukan penghargaan ya. Oke, next. Hai, aku Rio Purba. Sebagai brand designer, aku merasa ini momentum banget bagi mie cepek Gaga untuk bangkit dan all out. Di video sebelumnya, aku juga keluar jam 2 malam hanya untuk beli mie cepek. Niatnya sih pengen ngeredesain effortnya luar bungkusnya, biasa. tapi banyak customer mie Gaga yang minta supaya bungkusnya jangan diredesain. Oke, nggak apa-apa. Aku bukan desainer yang dikit-dikit maksa harus ngeredesain. So, aku pakai pendekatan Gue tahu tuh orangnya. Masuk lagi di sini. Parah banget nih orang. Gue tahu lagi konten-kontennya tuh. Spanduk lah, banner lah. tinggal kita retouch aja fotonya dengan teknologi AI. Di sini Nah, aku ini butuh ngebantu 2 juga. foto. Satu foto sebelum dan satu foto sesudah makan mie cepek. Untuk testing aku cetak dulu di kertas A3 ya. Aku yakin ini bakal jadi banner yang unik banget kalau kalian lihat sih. Oke, jadi cuy. Konsepnya kira-kira kayak gini. Ketika customer akan masuk minimarket, mereka akan lihat wajah yang biasa sebelum makan mie cepek. Nah, setelah mereka masuk atau pengen keluar minimarket, Gile, maka Masya mereka Allah. lihat wajah yang ketawa bahagia setelah makan mie cepek. Ini adalah gambaran customer mie Gaga. So, follow Rio Purba dan tungguin part 3-nya. Aku juga minta bantuan kalian gimana caranya supaya video ini bisa sampai ke manajemen Gaga. Aku butuh support kalian. Oke. Keren. Nah, ini bukan endorse, bro. Gue pikir ini Bukan. kalau di Bukan. rumus marketing tuh ada demand creation ya. Maksudnya Iya, lu iya. deal-dealan dulu sama Mie Gaga, Iya. habis itu lu create dulu demand, lu kumpulin orang-orang. Betul. Rumusnya sama. Gua di awal tuh create demand-nya dulu, tapi jadi fake project dia, personal project. Gua mengandai-andai gimana kalau Gaga nih reach out Rio Purba untuk buat satu campaign kreatif memanfaatkan wave yang besar ini gitu. Ternyata di reach out kan. Ternyata beneran di reach out. Yang awalnya itu personal project gitu, kita mengandai-andai gimana ya Gaga reach out Rio Purba gitu. Tuh, ini guys. Lu graphic design tuh harus belajar juga. Kadang berarti marketing itu harus belajar Iya, ya. harus banyak belajar sih. Iya. Bukan cuma jadi tukang desain aja, belajar desain aja enggak. Maksud lu Snappy? Enggak. Gitu? Maksud lu orang-orang kerja di Snappy maksud lu? Sebentar. Ini harus klarifikasi nih. Ini kenapa harus Sebentar. nyebutin sih? Enggak, bukan. Maksud gua tukang desain tuh kan lu kan selalu pakai kata tukang desain tuh kayaknya hina banget. Maksud gua orang-orang yang kerja di Snappy itu tukang desain gitu. Yang kayak, "Mas, tolong bikinin dong, Mas. Mas, tolong kasih logo GoFood sama GrabFood-nya ya. Ambil aja di Google, PNG-nya diambil di Google, masukin tuh di box-nya gitu." Ya justru kalau teman-teman nggak mau jadi yang tukang desainnya aja harus banyak belajar supaya kalian bisa naik level, itu dia. Bro, orang yang kerja di Snappy, sebenarnya mereka tuh juga pengen upgrade, bro. Cuma dia tapi- nggak tahu. Ya Makanya ini dia ngeditnya pakai. ini dengerin podcast ini. Oh iya. Nanti di akhir kita bahas ya. Iya, Ini iya. siapa yang host sih? Enggak. Nggak sengaja. Ini gue lagi notice. Oke, Biar oke. Snappy undang lo juga. Tapi gitu. Di awal gua riset ya untuk create demand-nya gimana. Jangan tiba-tiba kebanyakan desainer kan pengen pamerin desainnya tuh. Justru di awal gua nggak pamerin desain jadinya seperti apa. Gua create demand-nya dulu. Bahkan nih bocoran aja dari beberapa kali A/B testing lah gitu ya di konten Rio Purbanya. Ternyata aku nemuin teman-teman di online ini, netizen itu seneng dilibatin. Kalau mereka dirasa wah gua dihargai nih. Rio Purba minta bantuan gua nih gitu. Makanya di beberapa konten yang creating demand itu gua libatin mereka. Pokoknya gimana caranya aku minta bantuan kalian untuk nge-tag video ini harus sampai ke manajemen Gaga. Gile. Guys, kalau di kategori konten itu kan kebagi menjadi 6 ya. Oke. Ya, gue nyebutin 3 Ini gue aja lah. belajar juga nih. Enggak lah. Ini Gimana? 3 ya. Jadi ada education, ada inspiration, ada conversation. Oke. Ini 3 dulu deh. Iya. Yang jantung-jantung dulu deh. Sisanya ya ada entertainment dan lain sebagainya. Nah ternyata kan lu pakai conversation di situ. Nah banyak orang tuh taunya tuh graphic designer. Nggak semua ya. Gue juga pernah nyerang lu dan kawan-kawan sih sebenarnya ketika lu masih pakai jualan portofolio yang lu Oke, pajang. iya, benar-benar. Siapa, sebut aja namanya siapa? yang dia fake project atau apalah, Iya, logo banyak, JNE. Iya, banyak. Ya banyak, kan, iya. logo ini portofolio mukanya nggak kelihatan deh siapa. Itu pilihan dia ya mau muncul apa betul, enggaknya, tapi betul. kayak
maksud gue kalau lu ngarepin klien dari hasil portofolio kayak begini doang sih, gue pernah nyerang, gue diserang juga di TikTok tuh berapa juta tuh viewsnya. Tapi benar. Iya, gue bilang kayak bukan pakai portofolio, lu mikir dong, wahai graphic designer gitu. Iya. Gimana mau dapetin klien tuh caranya nggak begitu doang, gue bilang gitu. Iya. Wah, gue diserang tuh, tahu apa lo? Lu coba lulusan mana lo? Lu anak desain. Loh, gue lagi bahas dari sisi marketing, gue bilang. Iya. Lagi gimana caranya biar lo dinotis sama klien kan? Betul. Portofolionya dari awal sampai akhir tuh gue scroll itu Sebenarnya logo doang. Sebenarnya mereka nyerang lo tuh bukan karena kalimat yang tadi, tapi mungkin dari cara penyampaian. Kan lo kan memang kayak gitu tuh, memang sengaja gitu ya. Tapi memang bagus sih. Artinya supaya pesan kita sampai memang harus kayak gitu di Indonesia. Harus ada kayak gitu-gitunya. Lah iya, maksud gue buat kebaikan bersama biar lu juga upgrade gitu. Benar. Tapi aku setuju sih, Aku mengkonfirm dan setuju. Masya Allah. Alhamdulillah. Gue pikir tukang nge-proof Tasya Farasya doang. Ternyata Rio Purba proof man. Ya. Jadi maksud gue itu bro. Ternyata lu pakai conversation. Oke. Jadi lu melibatkan, lu bercakap sama dua arah ya. Dia netizen betul. Gimana? Dong tolong bantu biar ini nyampe ke manajemen Gaga segala macam kan. Iya. Nah jadi nggak cuma edukasi, ada juga memang graphic designer juga edukasi, ya itu oke lah naik level dikit ya kayak. Iya. Cara ini, bagaimana bikin ini, sebut siapa namanya? Aduh. Ya, Gak usah. bikin ini, bikin itu gitu kan. Iya. Coba jangan melulu di situ, maksud gue itu. Iya betul. Jadi ini sih yang kemarin berhasil banget sih. Akhirnya sampai dipanggil. Ini siapa? Direkturnya? Iya, direktur. Jadi ini anak langsung dari founder yang selama ini beredar kan, Pak Jaya Dijaja. Nah, ini anaknya langsung. Oh, anaknya yang dulunya katanya. Iya, gak usah disebut, gak usah panjang deh ya. Ntar kolaborasi kami ini terancam ini. Ini harus selesai dulu baru kita bisa nyebut enteng gitu ya. Pos lu. Lu udah nyebut kolaborasi. Oke. Gue tantang. Apa tuh? Gue akan sebut Anda waktu itu pernah viral di mana. Media bebas. Oh iya, siap. Gue di sini udah tuan rumah, udah host, media. Lu mau ngapain lo? Nah, ini rumah gue. Gue media nih. Iya. Gue mau nyebut siapapun bebas, kami media. Betul. Layaknya mungkin TV, berita dan lain sebagainya. Gue bisa sebut. Kapan lagi gue bisa ngancam kan? Gue bisa sebut. Kemarin sempat viral meme-nya, microblog-nya, konten-kontennya yang ownernya Migaga itu kan. Dulunya pernah di. Oh iya betul ya kan? Betul. Dulunya pernah di sini. Iya betul. Akhirnya sekarang ke sini. Iya betul. Diserang sama brand ini. Iya. Ya kan? Iya. Tapi gue usah biar nggak panjang. Iya makanya lisan gue tuh enteng banget memang. Sengaja gue tahan. Oke. Katanya dulu sempet yang ngebangun ini. Iya betul. Kesini. Iya betul. Malah kemarin di Idea Fest ini kan masih berlangsung nih ya sampai besok ya. Sponsor utamanya itu pula. Itu juga. Itu makanya. Sekarang gini deh, lu mau kerja sama lu lanjut. Lu bilang sama manajemen Gaga, Pak, ada satu media. Dia ini memang audiensnya UMKM. Iya. Yang rata-rata memang anak-anak kosan. Anak-anak kuliahan. Iya. Yang memang rata-rata kayaknya sih kalau disuruh sih makan mie Gaga, Pak. Waduh. Tapi selama ini mungkin notisnya selalu ke yang situ dulu, Iya, Pak. siap. Karena caranya? Nah, gimana caranya coba ngobrol Pak. Ada orang salesnya. Wes. Dia bisa kok nge-hostnya juga sambil makan mie Gaga. Aduh. Ini gue tahu nih arahnya kemana nih. Ayolah, ngiklan tempat. Loh iya dong. Bisa. Kalau nggak gue, iya enteng banget gue lisan gue nyebut tuh. Tapi gue nggak mau, gue menjaga. Iya. Soalnya menurut gue, kalau dia berhasil menemukan satu bumbu. Di brand yang sekarang tidak berterima kasih pada beliau. Waduh. Maksud gue nggak, udah. Kita ini aja dari membedah dari teknisnya ya, gak usah panjang-panjang ke sana. Susah. Maksud gue, gue support beliau. Iya. Benar. Ntar gue sampein. Ya, gue tunggu. Gue ada WhatsApp direkturnya kok. Ntar. Oke. Ini mau ngapain nih? Enggak. Sebentar. Apa nih? Bentar. Ada aja nih. Oke. Apa nih? 2 menit dari sekarang. Apa? WhatsApp ini emang gua jangan. Emang live streaming doang yang bisa begitu-begitu pakai stopwatch. Astaga. Emang anak TikTok live doang yang bisa ngasih waktu. Gue juga bisa ngasih waktu. Enggak gini. Pagi Pak, nanti lu bilang gitu. Iya, gini. Ntar ya.
Dapat salam. Lah kan gua nggak maksa, Ya, dapat salam dapat dari. salam aja ya. Nah, dapat salam aja. Nggak usah itu udah tuh. Tuh berjalan tuh. Gua nggak tahu lagi Ntar cara. kelamaan nih, ntar Anak-anak kelamaan. TikTok live tuh biasanya nyeting countdown gimana sih? Gue count up lagi sampai 2 menit kan dia 2 menit dari sekarang gitu ya. Udah tahu udah telanjur. Emang anak-anak TikTok live host live streamer doang nggak bisa ngasih waktu untuk orang buru-buru check out di keranjang kuning. Gue juga bisa. Tuh. Oke, coba ya. Coba. Nah, Oke. nah tuh ya. Dapat salam Pak dari Kasih Solusi. Kapan ngopi-ngopi sama makan mie gaga gitu. Mudah-mudahan Rio Purba tidak di-terminate ya project. Justru gue support lu bro. Iya nggak? Nanti kan siapa tahu kita. Emang lu doang yang minta di notice. Gue orang marketing bro. Gue jealous. Kenapa gue nggak di reach out tau nggak sama dia? Aduh. Oh, 1 menit udah berjalan. Oke, Salam ini aja. sebenarnya Salam ini silaturahmi. yes, Ibadah iya, lo bro. tahu, Gue mau tahu. menjalin silaturahmi Tahu, sama tahu. beliau. Udah bersalam. Ini ya, dikirim ya. Sir morning. Saya diundang ke Solusi, hostnya kirim salam Pak. Oke. Cakep. Gue stop dulu. 1 menit 38. Nah, Oke. gitu. Jadi ini Bapak ini kan lagi di Korea. Kita nggak tahu balasnya kapan. Kita tunggu aja nanti gimana ya. Oh ya udah, tenang. Dia mau ngeles kayak gimana? Gue bilang sama Park Jisung. Suruh Pak Jisung. ketemuan. Gokil sih. Ya, nanti. Rupanya ini tips ya, karena apa ya, bisa kerjasama dengan Close the Door, terus Safir. Ini tipsnya ya. Emang lu pikir kenapa ada logo Deddy Corbuzier? Kenapa? Gua ancem. Waduh. Enggak. Dia melihat bahwa memang insya Allah perusahaan gue sehat. Iya. Paham. Iya kan Deddy kan ada masuk Safir kan duitnya masuk ke Deddy juga. Masuk kok ceritain sih bro. Nah jadi sekarang begitu ya intinya buat teman-teman graphic design. Nggak bisa lagi kita nih cuma kayak sekedar ya gue sih ngerangkum aja ya, koreksi kalau gue salah ya. Iya. Kayak lu berharap dapat order dari klien tapi lu sekedar portofolio. Gue pernah bahas tadi di TikTok gue juga gitu. Kenapa? Karena ya gini lah bro. Kita ngomong secara bukan suuzonnya tapi mindset orang aja deh. Logo doang dari ujung sampai ujung. Siapa yang berani memastikan bahwa orang itu nggak akan berpikir bahwa kayak bisa aja ngambil dari Google, Iya, bisa aja bisa bukan jadi. dia yang ngerjain. Itu loh maksud gue. Sebenarnya itu works pada beberapa tahun yang lalu, ada zamannya. Nah, kalau Nah. sekarang ya works ya, tapi kurang maksimal. Nih, karena apa? Karena sudah banyak ya. Kalau kita desainer tuh ada sosial media khususnya. Namanya itu Behance, Dribbble. Nah, kalau misalnya teman-teman buat yang bagus banget gitu ya, itu bisa works. Itu bakal algoritma Behance dan Dribbble ini bakal ngangkat konten portofolio kalian tuh ke paling atas gitu. Oh, ya? Udah dicari, iya. Oh. Kalau bagus banget, Oke. ya. Kalau nggak bagus ya nggak works. Justru kalau teman-teman baru mulai itu lebih works yang buat konten kayak gini. Tapi kalian harus belajar dulu nih cara buat konten yang bagus. Kalau bisa di riset dulu kayak ini aku. Jadi jangan langsung kalian punya ide ngeredesain apa nih Safir misalnya packagingnya atau gimana logonya tiba-tiba langsung jebret aja udah satu konten, enggak. Oke. Mulai dari riset kira-kira Safir butuh apa nih. Jangan-jangan mereka nggak butuh desain logo yang baru. Apa nih mereka butuhin gitu. Ya bisa aja lo. Tadi gue tahu arah lo mau kritik Safir. Jangan-jangan mereka begini. Lo pasti mandang kan karena dia ada di podcast Kasih Solusi. Ada ujung-ujungnya lo juga dapat proyeknya dia. Paham banget gue. Enggak lah, Coba lo enggak celah-celah. Coba nih kritik logonya bagus apa enggak? Berani nggak lo? Oke, Bagus iya. nggak? Bagus. Logo Safir bagus. Tapi mungkin aku kan belum lihat yang lain kan, desain yang lain. Siapa tahu nanti yang lain tuh perlu diredesign gitu kan. Siapa tahu. Oh masuk juga jualan serba salah. Serba salah juga gue ya. Lo kritik biar ujung-ujungnya lo dibutuhin juga ya. Ya, siapa Lo dapat tahu, dua siapa lo tahu. Gaga sama Safir. Ini Safir. Gue dong Gaga dong. Iya, ntar kita tunggu. Iya. Ini Safir audiensnya apa nih? Target bukan audiens ya, target customernya. Anak muda juga nggak? Nanti gue temuin lo sama dia. Oh ya kan iya, gue bukan siap. pemilik brandnya dia. Oh iya, betul. Nanti gue temuin aja. Kan Betul. takut aku salah jawab kan. Iya, betul, Ya betul, tahu betul. lah gue ownernya kemarin datang ke sini meeting. Oh siap. Cuma bisa. maksud gue ya kan dengan salah satu dia hadir di sini berarti dia audiens Kasih Solusi kan dengan harapan Ya, serupa, match lah. Ya, match, betul. ngefit. Ya Iya. itu aja. Berarti lu sama aja cerminannya meskipun gue nggak mau wakili Safir ya. Iya, betul. Tapi betul. maksudnya lu tahu. bisa lah Safir nanti kalau mau bicara bisa. Kenapa lu jadi jualan lu? Kenapa lu Gantian dong ya, biar fair, biar fair. Iya betul ya. Itu. Tapi benar bumbunya dia yang bikin. Kok balik lagi sih ke situ? Iya, oke. Nah, tapi gini bro, fenomenal graphic design, Oke. graphic designer gitu ya.
pastikan dia harus punya alat ya, punya tools yang dia kerjakan, mau itu freelance apa in-house. Dikit lagi ya, belum masuk ke in-house ya. Iya. Banyak yang ngira bahwa kalau pakai Canva, aplikasi perempuan, aplikasi banci. Oke. Katanya lu setuju ya? Aku bukan mengiyakan, tapi melihat faktanya memang iya. Ih, parah Tapi banget. bukan Parah banget lu. Gila. bukan Bro, mengiyakan. banyak lu bro. Apa? Lu menyakiti orang banyak lo yang ini gue coba buka data deh ya. Iya, maksudnya orang banyak yang terbantukan dengan Canva lo. Iya, betul. Perusahaan gue pakai Canva. Betul. Karena memang pakai nggak ada Canva. Iya, karena nggak ada yang memang skillnya aja graphic designer gue. Enggak serius. Font gue Anton sama Montserrat. Enggak, kurang modern berarti. Kasih solusi kurang modern berarti. Yang modern itu Poppins. Yang lagi kayak hype skena-skena gitu ya, Poppins ya? itu. Oh. Jadi kalau Montserrat berarti udah agak ketinggalan dikit nih generasinya. Ya? Poppins ya. Itu sih. Kalau Lex Spartan gimana? Lex Spartan gimana tuh? Ada kan di Canva? Ada ya? Anton yang tebel-tebel itu ya? Iya, tahu. yang mau ngikutin bebas new Ya, itu. Bisa. Tapi bisa. kayaknya nggak ngejar ya. Enggak ngejar. Tapi bisa. Oh bisa. Jadi Canva. Kalau Poppins sama Montserrat kan mirip-mirip lah ya. Nah, jadi Canva itu apa tadi? Apa lu yang ngomong? Enggak bukan, maksudnya ketinggalan zaman. Montserrat? Enggak, Canva aplikasi Canva itu. Kalau Canva gimana? sih ini direkam. Enggak, ini kan emang direkam. Kalau Canva gimana? Kalau Canva itu faktanya memang ya, mereka itu memang Canva ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak kurang advance di dunia desain. Emang iya, coba Dokter Canva. Assalamualaikum bro. Astaga. Oh sehat tuh bro ya. Alhamdulillah. Oh ini katanya Rio Purba, gue lagi syuting podcast. Ada aja nih ya. Katanya nggak advance lu bro. Emang bener bro, Dokter Canva Syamas. Emang lu nggak pro ya? Enggak. Bukan nggak Si- pro ya. Sederhana, lebih sederhana. Oh. Mas Yam. Halo Mas Yam. Kedengaran nggak? Oh, Bang Rio. Wah, nggak bilang-bilang nih. Iya Mas Yam ini udah pro ya. Tapi Enggak, kan lu nggak kayak gitu lo ngomongnya lo. Nggak kayak gitu. enggak. Gini. Mas Yam ngajari siapa? Coba tanya. Mas Yam itu, Mas, subscribers atau followers lu itu kebanyakan siapa? Ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga atau gimana? Bener, kebanyakan ibu rumah Nah, tangga, UMKM yang masih merintis, Bener kan? content creator. Bener kan? Gitu. Nah, si Mas Yam ini ngenalin ke mereka yang memang kelasnya itu bukan advance, bukan masuk ke kelas advance. Itu. Bener dong. Tapi bener, secemen itu aplikasi itu kalau atau Bahasanya jangan cemen dong. ya udah hina. Kalau itu Mas Yam aja yang jawab. Siapa aja yang jawab? Tapi emang aplikasi perempuan, aplikasi banci itu bener ya Sam? Ya, bukan banci, mendukung ya. Mendukung. Bukan. Lu jangan lihat bancinya adalah bentuk wajah dan seterusnya. Gue lagi nggak bahas tentang per LGBT-an yang ada urusannya. Maksud gue, bahasa banci itu apa ya? Kayak aplikasi chat Tapi remeh gitu. founder Canva siapa Mas Yam? Perempuan, Iya perempuan kan. Nah aku lupa namanya. Tapi memang dia menciptakan itu memang untuk ngebantu itu awalnya kayak blogger yang buat artikel. Tapi mereka nggak mau ribet dengan desain. Dan blogger ini kebanyakan memang wanita. Iya, perempuan. tapi maksud gua udah langsung jawab tepat pada sasaran. Coba. Oke. Ini Maksudnya sama aja graphic itu. designer pakai Canva, hasilnya tuh pasti jelek apa enggak? Udah jawab Rio. Bisa bagus. Canva bisa bagus. Nah, Emang iya benar bisa bagus. bisa. Gua mah orangnya sukanya Bisa gue bagus. klarifikasi, gue mainnya sasa-sasa cepet gitu. Gue gak suka bentur-benturin orang. Karena Canva itu kan banyak premade template yang udah bagus memang. Tapi kalau orang yang nggak paham, ya rusak juga nanti templatenya. Diacak-acak gitu kan, hasilnya nggak bagus. Oh maksud lo berarti kerjanya mereka sesimpel cuma ada template nih, gampang banget nih gitu. Kayak berarti desainer Canva dibayarnya murah dong harusnya. Bingung lagi nih gue jawabnya nih gimana. Gimana sih Mas? Menurut lo kenapa lo nggak pakai Photoshop? Lo jawab Dokter Canva. Oke, pertama karena bisa di semua device ya. Di handphone bisa, gitu kan, di tablet, iPad dan lainnya. Terus kemudian juga jauh lebih sederhana. Nah ini sederhana di sini balik ke kebutuhan, gitu kan. Nggak semua orang butuh yang kompleks. Mungkin beberapa UMKM butuhnya yang asal ada postingan, asal ada story, udah jadi selesai gitu sih. Bukan Benar, karena benar, lu nggak benar. bisa pakai Photoshop. Lu ngaku dong di sini. Lu harus clear di sini. Kenapa lu pilih Canva? Karena lu nggak
Pakai nggak lu pakai Photoshop? Pakai. Nah, lu nggak konsisten, katanya lu dokter Canva. Kan buat klien, kebutuhan klien. Beda pasarnya. Oh, pasarnya beda. Oh, paham gue. Jadi Syam ini ngajarin orang pakai Canva, tapi dia nggak pakai Canva. Oh, parah juga lo berarti lo. Lu parah. Lu cuma teriak-teriak doang, ya nggak? Iya kan? Udah, stop. Ntar udah. personal brand ini dokter Canva hancur nanti di sini. Dia udah capek tuh Ya bangun. udah, pokoknya gue tunggu. Lu Rio berarti datang lagi ke sini. Siap. Syamas datang lagi ke sini. Gue mau lihat Siap. sebenarnya siapa dan mana yang harus kita pilih agar menjadi graphic designer sukses. Wes. Jangan-jangan kalau pakai Canva nggak sukses atau kalau pakai Photoshop nggak sukses. Oke. Saya emang orangnya suka bentur-benturin gitu. Thank you bro ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sama Siap. berarti ya. Iya. Seperti kayak penjual luda ilmu mentor bisnis ya berarti ya. Dia gaung-gaungkan bisnis tuh harus begini. Begitu dicek bisnisnya babak belur. Waduh. Ini bicarain siapa nih? Seperti nama nih. Adalah. Tapi memang benar yang dibilang Syam tadi, itu pasarnya beda kan. Jadi kayak pasar UMKM atau yang bukan mereka nggak mau belajar yang advance, tapi mereka nggak butuh. Untuk apa belajar Photoshop yang advance? Mereka cuma butuh yang penting sekedar ada postingan, sekedar ada story, udah cukup. Tapi sebenarnya secara fitur deh kita ngomong ya. Mm-mm. Apa sih yang signifikan? Ya, misalnya contoh, kenapa lu nggak pakai Canva? Gara-gara mungkin itu kesulitan gue mau ngambil sisi, gue nggak ngerti lah istilah desain, mungkin shadowingnya kah, atau mungkin pas lagi nge-crop kah, atau apanya gitu? Nah. Kalau basicnya itu sama. Mau buat shadow, mau buat efek teks, mau buat warna gradient segala macam itu bisa, sama-sama bisa. Tapi kalau kita mau buat sesuatu yang lebih advance, jadi let's say kita punya ide poster kayak poster nanti di create-nya itu dari awal, terus kita brainstorming dengan klien dia pengennya seperti ini. Nah di Canva kan kebanyakan itu udah pre-made template ya yang udah jadi. Jadi kalau misalnya kita sesuaikan dengan kebutuhan si klien, kadang kita nggak bisa nemuin apa yang ada di situ dengan apa yang ada di situ. Jadi kita harus, kalau teman-teman maunya kayak buat desain yang custom, yang sesuai permintaan klien, ya kita buatnya dari software yang proper. Tapi kalau sekedar klien, yang penting aku ada postingan aja nih, yang penting desainnya bagus nih, ya udah desain bagus, cepet, yang penting ada, itu bisa dari Canva. Kayak ribet-ribet pakai Photoshop, Illustrator segala macam. Ya kayak sekarang nih kan banyak graphic designer kerja dikasih solusi, itu kan dia memang sekarang kayaknya hidupnya tuh enak banget, makanya gue agak mikir mau naikin gajinya mereka gitu ya. Nggak bisa dinaikin gajinya. Ya songong banget. Kadang ada kayak gitu loh. Kalau mau naikin gaji lu harus belajar ini ya. Nah, harus tambah berarti kerjaan. jangan ya. Jangan. Soalnya fontnya dimanjakan. Anton mulu, Montserrat mulu. Anton mulu, Montserrat mulu. Artinya yang namanya tools tadi udah clear teman-teman deh. Terus akhirnya mereka memilih masuk ke sebuah perusahaan. Iya. Ya gue nggak lagi bahas mengenai perusahaan itu secara branding, marketing, positioning itu gue mungkin punya kebijakan. Kenapa? Karena fontnya pakai itu terus. Iya. Jadi di sini sudut pandangnya pengusaha tuh kalau versi gue tuh ada beberapa rumus-rumus yang gue pakai dikasih solusi untuk mengoptimasi dari segi branding, yaitu terkait dalam hal konsisten dalam font gitu ya. Iya, harus sih. Warna, visual, identity-nya dan seterusnya. Tapi gue mau tahu deh, artinya ketika mereka memilih masuk ke dalam perusahaan di ranah internal nih bro ya, itu kan sering banget terjadi perdebatan ya. Iya. Iya, dari tim itu sendiri, keluar dikit dari antar divisi. Betul. Desain lagi mau dibikin, ujung-ujungnya kenapa lu minta budget sekian? Kalau lu pakai Raffi Ahmad, di posternya, di billboardnya baru mahal. Iya. Kenapa begini mahal? Nah, misalnya gitu. Betul. Gimana sih fenomenal orang yang kerja di perusahaan untuk graphic designer? Gimana ya? Karena posisi timku juga sedang menuju ke sana nih, sedang menuju ke agency gitu ya. Tapi kita belum nyampe ke level itu gitu. Tapi kalau dari perspektif aku pribadi sih, itu hal yang wajar memang. Jadi karena outputnya ini memang harus sesuai dari approval dari beberapa divisi dulu. Karena desainer ini kan hanya sebagai eksekutor kan. Eksekutor apa yang sudah disediakan oleh si creative director. Creative director ini juga pasti udah berkomunikasi dengan divisi yang lain atau berkomunikasi dengan klien yang mungkin nanti kita akan bahas gitu kan. Nah, si desainer ini hanya sebagai eksekutor di sini. Gitu. Jadi kalau memang di awalnya belum jelas, let's say si desainer dikasih kita ada project dengan klien A, lu harus buatin desain yang kayak gini. Briefnya nggak jelas dong. Jadi dia buat desain sendiri menurut idealisme dia, tahu-tahu itu ternyata bukan dari apa yang klien butuhkan.
Sehingga sebelum itu dilempar ke pasar, dirilis, dipublish, nggak bisa gitu, nggak dapat approval dari atasan. Nah ini mungkin sekaligus evaluasi buat apa ya, atasan mungkin atau juga creative director. Memang harus diperkuat juga sih, harus mau nggak mau harus belajar juga nih supaya bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan klien itu dilanjutkan komunikasinya dengan bahasa yang memang dimengerti oleh si desainer. Oke, nah mengenai approval apa segala macam, mungkin beda-beda perusahaan, beda-beda organisasi lah ya. Tapi gue nggak mau bahas dia dari segi operationnya apa segala macam, tapi lebih kepada kalau untuk si graphic designer di perusahaan. Bagaimana caranya dia mengoptimasi perusahaan tersebut gitu? Maksudnya langkah-langkah awalnya apa yang harus diperhatikan? Kadang CEO-nya, kita langsung ke direktur utama lah, nggak paham gitu loh. Gue pernah nemuin sebuah perusahaan atau brand gitu ya yang berseliweran di IG, TikTok gitu ya. Hah, kok gini sih? Posternya, promosinya, misalnya dia F&B misalnya, atau mungkin perusahaan clothing misalnya, fashion. Kok hancur banget ya? Maksudnya gini bro, gue pernah ada. Oke lah, gue buka dikit ya. Dulu gue dari bawah sampai ya sekarang gue punya perusahaan sendiri gitu ya. Gue pernah kerja di tempat orang juga panjang gitu loh. Gue dari orang kreatif. Agensi juga? Agensi. Iya kan, dari mulai gue di depan mic gitu kan. Akhirnya gue coba belajar dalam tuh sebenarnya seperti apa sih. Dari gue punya radio, akhirnya gue masuk ke kreatif, langsung ke naik gitu ya. Produser dan seterusnya gitu kan. Sampai ke level creative director gitu ya. Maksud gue creative director juga harusnya banyak belajar sih. Kenapa? Karena gue jadi creative director pada saat itu, gue melihat bahwa berarti gue harus belajar desain. Karena kan creative director tuh ya ini umum lah ya. Biasanya tuh naiknya tuh dari dia orang copywriter atau content planner gitu ya. Atau dari sisi desain. Kan gak jauh-jauh tuh. Atau mungkin video editor lah. Betul. Di ranah-ranah itulah ya. Kalau gue berangkatnya dari sisi content plan gitu loh. Ya kan, jadi gue social media officer, gue content planner. Terus ke atas lagi ya lah sampingnya art director tuh biasanya sejajar tuh adalah digital digital content director, manager, nah gitu-gitu lah ya. Nah, akhirnya ke creative director. Ini kan perdebatan juga sering terjadi di perusahaan. Betul. Creative director kalau dia nggak punya ilmu desain, berantem nih. Iya. Kalau yang ranahnya tadinya dia seorang copywriter gitu loh. Menurut lo gimana ya? Wajar sih, karena jangankan itu yang beda background gitu ya. Nah, kita di studio desain itu ketika dapat project itu juga sering beda pendapat. Jadi gue sebagai creative director kan menyediakan mood board dan arah nih. Ini kita ada project A, arah identitinya nih seperti ini. Dan ketika itu di-deliver ke desainer itu mengeksekusi. Mulai dari sketsanya dulu, terus dari dia nanti sebelum sampai ke klien itu melalui aku dulu kan, penyaringannya kan. Dia nyetor tuh beberapa sketsa untuk dipropose ke klien. Loh ini kok kayak gini nih. Ini nggak pas dengan direction yang aku buat nih di awal di mood boardnya gitu. Ini kayaknya harus diganti. Oh enggak bang, ini menurut aku pendapatku ini lebih sesuai katanya. Ini kan? Gimana? Debat kan? Iya betul. Paham banget gue. Tapi yang menang biasanya yang punya jabatan ya. Gue nungguin yang menang yang punya job desk sama yang punya jabatan, ngeselin banget. Taunya punya jabatan ya. Tapi karena poinnya di situ tadi, jangankan yang beda background ya, yang satu background yang selama desainer aku biasanya desainer juga kan. Ya itu juga sering beda pendapat gitu. Tapi akhirnya cara validasinya itu adalah biasanya kita tunjukin ke tim aku yang lain yang bukan background design. Menurut yang bukan background design. Oh, malah gitu ya? Iya, caranya, jadi kita ngetes karena kan dia ini dia kan cocok sebagai pasar gitu ya. Audience gitu. Nah, jadi kita validasi gitu. Menurutmu ini kalau misalnya ini ada projectnya ini, lebih pilih yang mana nih sebagai desainnya? Oke, kita sampai beberapa kali melakukan voting. Jadi si A pilih ini satu, ini pilih dua. Nah yang desain yang terbanyak yang akhirnya kita pilih. Kalau misalnya perdebatannya alot. Oh ternyata desain itu ada panelisnya juga ya? Iya bisa jadi diposisikan sebagai itu. Iya, soalnya dulu gue kalau di media atau agensi di ranah copywriting gitu ya, itu juga ada tuh. Oh gitu. Iya kayak ada paneling kita. Betul. Kita paneling, kita coba cek berapa orang yang fokus group discussion lah, kita FGD gitu kan. Iya betul. Nah terus lu pilih yang mana nih kira-kira nih tulisan ini yang paling enak, kalau headline gimana nih? Iya. Oh di sana ada begitu juga. Ada. Nah, bahkan kalau kita punya budget lebih, si kliennya mau kerja sama, kita tes produksi desainnya dulu gitu, terus tes ke pasar. Jadi let's say ini dilempar ke customer dia yang kita pilih gitu kan. Nah kira-kira kalau misalnya kita ngeluarin varian baru, let's say desain packagingnya dalam hal ini mungkin, nah di si customernya ini milih packaging yang mana, misalnya seperti itu.
Oh, misalnya contoh mie gaga nih. Iya, mie gaga. Mie gaga misalnya. contohnya lah, karena Iya. gue nggak tahu, gue nggak kenal mie yang lain soalnya. Oke, mie gaga nih. Ya, Gimana? let's say kita mau ngeluarin varian mie gaga yang baru kan. Heeh. Nah, kita keluarin tuh prototype produknya, desainnya, gitu kan. Kita lempar ke beberapa customer yang kita anggap sesuai lah, yang sudah kita pilih. Nah, dari kebanyakan customer milih yang mana? Itu sih. Apa yang menjadi indikasi atau indikator utama bahwa oh ini bagus nih enggak? Biasanya apa? Nah ini perdebatan antara anak-anak copywriter sama anak-anak graphic designer tuh ada yang menonjolkan atau emphasizing sebuah logo atau desainnya lah. Oke. Desainnya lah, desain Yeah. apapun itu ya, mau produk, Oke. mau foto produk apa segala Oke. macam. Tapi ada juga yang mengamankan tulisan atau headline-nya. Kalau Atau menurut- wordingnya. Kalau menurut aku tergantung Kayak ini goal- komposisi ya, komposisinya Iya, berapa komposisi, persen, ya. berapa persen? Kalau komposisi tergantung, kalau menurutku ya, tergantung goal yang mau dicapai. Campaign-nya ini untuk apa nih? Untuk supaya lebih gede konversinya atau sekedar untuk brand awareness saja? Untuk kita mau ngapain nih? Apa yang mau kita pamerin? Coba salah satu aja kita bedah. Nah, misalnya kalau misalnya harus ada konversi yang dikejar, itu kita lebih mentingin copy deh. Jadi percuma desainnya bagus, tapi kalau kopinya nggak bagus untuk orang, ketika lihat desain ini mereka langsung kunjungin atau scan QR code-nya misalnya gitu. Ya kayak Gojek Ya. tuh kan, itu Misalnya kan gitu. kopinya emphasizing banget tuh, Betul. nongol banget tuh. Betul, betul. Jadi- Apple juga kayak gitu, dia cuman 2-3 kata aja tapi orang langsung tergerak gitu. Gitu, untuk melakukan sesuatu hal, tapi tergantung campaign-nya ya, mau tujuannya apa nih Oh goalnya. berarti call to action ya? Call to action, balik ke situ. Nah, jadi kalau kita ada target yang harus konversi yang harus dipenuhi, lebih bagus utamakan kopinya. Sekalipun nanti desainnya biasa aja sebenarnya. Kayak banyak tuh perusahaan-perusahaan yang sekarang tuh mau campaign dia mau cari hire designer. Itu jelas kan, mereka harus dapat desainer call to action-nya itu gitu. Jadi mereka pancing dengan desain yang jelek bahkan. Tapi konversinya dapat. Wah keren. Nah, jadi kayak ada Windows Paint, terus dia asal coret-coret gitu kan, kami mencari desainer, dibutuhkan hiring desainer gitu. Desainnya jelek banget, tapi konversinya tercapai. Nah bikin desain jelek itu biasanya di mana? Di Canva? Nggak gunanya. Nggak maksudnya. Paint. Aha, Oh, bisa ya, Paint. dapat ya counternya ya. Di Paint, Microsoft Paint. Oh soalnya kalau Photoshop kan pasti bagus nih kata lu nih. Kalau Canva Nggak kan juga sih, nggak hancur. juga. Nggak juga. Itu Oh. ibarat kalau Canva sama Photoshop nih kayak senjata sih ya. Jadi kalau orang nggak tahu juga senjatanya canggih banget, nggak tahu cara makainya juga dia nggak bisa buat ini Oh. apa-apa. Diplomatis sekali jawaban Anda, kau. Ya, Itu sih ya, tergantung campaign-nya. Tapi kalau sekedar untuk brand awareness, kita mau nggak ada konversi apa-apa, orang cuma pengen tahu ini kita mau luncurin ini atau kita pengen tahu ini perusahaan ini kayak gitu kan. Ya udah kita buat desainnya yang kita utamain gitu. Oke. Sekaligus copywriting-nya tetap dilibatin. Tapi kan Copy. banyak orang atau pemilik brand kan taunya kan setiap posting tuh udah pasti harusnya sales, Betul. konversi kan. Nah, Betul. ini gimana tuh menurut Ya lo? harus Nggak harus sales, apakah memang awareness juga dibutuhkan atau kan Betul. pasti kan nggak, bro kan kita pengen duit bro. Iya. Ya, kita harus banyak edukasi lah. Jadi di awal tuh kan harus brainstorm itu dengan si klien dibutuhkan gitu. Jadi si klien ini sebagai dia final decision, karena dia yang bayar kan, jelas kan. Dia yang bayar project kita, ya kita mau nggak mau harus dapat approval dari dia. Tapi kita di situ di suatu meeting dan brainstorm, kita kasih beberapa pandangan gitu. Kalau kliennya tetap ngotot, ya udah kita buat aja gitu. Pasti dia nanti bakal nyadar sendiri. Nah, nggak berhasil kan? Berarti Biasanya kayak gitu sih. matrix segitiga. Matrix mana tadi? Apa tuh, mana segitiga apa namanya istilahnya? Nih. Nih, Kalau ini mau cepat, Heeh. ini harus milih 2, nggak bisa milih 3. Maksudnya gimana? Let's say kita mau ambil kecepatan dan kualitas. Harganya mahal. Oh, oke. Oke, kalau pilih kualitas dan harga, dia nggak bisa cepat. Oke. Ya gitu-gitulah. Jadi Kalau kita dia hanya pengen milih harga dan kecepatan, harga dan kecepatan, kualitasnya kualitasnya bukan. Iya, Iya. harga dan kecepatan kualitasnya dikorbanin. oke. Ini Cepat gitu ya. Segitiga Segitiga- syaiton di desain lah ya. Segitiga bermuda ya. Iya. Coba misalnya gue jadi klien, Oke. ya kan? Mana yang lebih jelas ya? Coba scroll di bawah, Mas. Coba. Gue nggak Ini paham. yang ungu ini apa nih? Yang ungu. Coba matriksnya gimana? Nih. Cara baca Cepat, gimana? murah, kualitas rendah. Yang di kuning aja. Oke. Cepat, murah, berarti kualitasnya rendah. Oke. Cepat dan bagus itu nggak ada yang murah. Mau cepat udah bagus pula. Oke. Ya harus mahal dong. Iya. Ya kan? Terus murah
tapi kualitas tinggi, ya nggak bisa. Nggak bisa ketemu. cepat. Nggak bisa ketemu. Iya, nggak diprioritasin. Iya, prioritas rendah. Oh. Gitu sih. Jadi itu udah pasti begitu tuh. Nggak akan bisa, artinya gini, ini 3 parameter nggak akan bisa lo dapetin sebagai klien ya. Nggak bisa lo dapetin desain yang biayanya murah, cepat, bagus pula. Itu nggak ada. Ngapain lu hidup? Lah kan kita pengennya begitu. Iya, Nggak tapi bisa nggak dong, bisa. lu harus muasin brand Tapi dong. campaign-nya pasti nggak tercapai. Nggak bisa. Enggak Lah, bisa. berarti lu nggak belajar. Kalau lu kurang ilmu. Kalau Bapak mau mengorbankan duit, let's say project kita nilainya berapa? Let's say rendah-rendah dulu deh, 20 juta. Iya. Mau mengorbankan 20 juta ini untuk ngikutin ke apa keinginan Bapak, tapi konversinya nggak bagus, jangan salihin kita ya. Kita eksekusi nih. Desain biayanya rendah, cepat, kualitas kualitasnya tinggi gitu ya. Itu kan nggak pernah ada. Tapi lu mengcounter kan? Ya kan gua pokoknya mewakili. Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak mau yang 20 juta ini sebagai kita testing untuk melihat apakah Bapak benar atau gimana konversinya. Coba ya, ini kita reka adegan ya. Iya. Tadi ya, berarti Lu ada klien. cepat, kualitas sama harga. Harga yang dimaksud berarti harga murah dong. Murah ya. Ya kan, harga, kualitas, cepat. Iya. Gue dari mie gugu. Ya kan, kalau mie gaga kan nggak nawar. Iya. Mie gaga tuh keren. Oke, mie gugu. Iya, mie gugu nih gue Iya. nih. Ya kan, kalau mie gaga mah udah, dia udah. nggak terkalahkan ya. Ayo udah. Orang pada banyak beli, masa harus nawar-nawar graphic design? Betul. Gua belain tuh. Betul. Sama lah ke Anda ntar naruh di sini juga jangan nawar. Masuk dia. Iya, gue mie gugu. Iya. Selamat pagi. Apa ada yang bisa dibantu, Pak? Ya, langsung aja ya. Oke. Saya mie gugu. Oke. Kompetitornya mie gaga. Oke. Gimana caranya kok mie gaga kok keren banget gitu semenjak Oke. mie gaga katanya pakai jasa Anda Oke. untuk Siap. memperbagus. Iya, Bapak, kita memang menghandle skala nasional. Ada. Boleh Jadi, tolong ke Oke, kalau gitu saya ini anggap kita udah briefing lama. Kalau gitu saya propose Bapak pertama kita naikin brand awareness dulu supaya orang Oke. tahu Oke. mie gugu apa. Nah, ini biayanya waktu yang dibutuhkan tuh sekitar mungkin kita bangunnya 1 tahun pertama, Pak. Biaya yang dibutuhkan, let's say kalau Bapak mau dealnya per bulan atau dia per tahun. Let's say gak usah banyak-banyak deh. 1 tahun kita butuh let's say berapa? 500 juta gitu kan. Jadi Bapak dapat nanti kita urusin desainnya, kontennya segala macam. Oke. Nah, gimana? Apakah Bapak berminat? Oke, berarti kan saya harus tahu dulu ya posternya dulu minimal kan ya. Boleh. Iya kan? Boleh. Katanya key visual ya. Iya. Nah, saya banyak belajar di podcast Kasih Solusi. Oh gitu. Hostnya pinter banget. Oh iya. Iya, saya banyak belajar deh sama dia tuh. Oh, Dia iya. wawasannya ngomong sama orang desain nyambung. Iya. Ngomong sama Baik Pak. Itu sering juga ngasih apa? Kolaborasiin brand dengan kayak influencer kayak Rio Purba. Itu sudah baik gitu. banget sih, baik. Nah, kalau Anda mau langsung ngubungin podcast Kasih Solusi bisa. Oh iya, bisa. Saya jualan siapa ya sebenarnya? Nah, oke lanjut ya. Oke, kalau begitu saya minta untuk previewnya, posternya. Iya. Sebentar gini, saya sih nggak masalah harga sih nggak permasalahan. Oke. Yang penting murah. Itu masalah, Pak. Itu masalah. Gimana caranya? Boleh saya sebulan itu kan ada tuh jasa-jasa yang di Instagram tuh. Iya. Yang katanya ngerusak harga Anda ya? Iya. Ya, yang agensi-agensi yang murah-murah itu. Oke. 3 juta Oke. sebulan. Dapat semua. semua. Oke. Waktunya cepet pula. Enggak, jangan. Saya menghargai kok. Oke. 3 juta kualitasnya kayak mie gaga. Saya kan mie gugu nih. Oke. 3 juta mie gaga jadi kemarin. Kemarin ya. Kalau kayak gini Pak, Bapak silakan apa aja ke sana ke desainer ini. Oh jangan, dia desainer Canva. Saya Nggak apa-apa, Pak. Kalau saya pilih Anda karena desainer Photoshop. Nggak apa-apa Pak. Nah tapi jelas kalau kayak gitu kliennya jelas aku tolak sih. Lah, Karena nggak akan bisa aku memenuhi 3 parameter itu tadi. jadi kemarin loh, saking cepatnya jadi hari ini jadi kemarin. Oke. Nggak bisa juga ya. Kalau gitu kita download aja dari ini ya Google ya. Wah itu nggak bisa ternyata ya. Nggak bisa. Harganya mau murah, berarti cepet, jangan harap cepat dan kualitas. Betul. Harga kualitasnya minta bagus, jangan harap harganya murah dan cepat. Betul. Iya. Pengen minta cepat jadinya kemarin, meskipun nggak bisa gitu ya. Tapi jangan Anda berharap kualitas bagus, harganya tinggi. Iya betul. Oh, Betul. desainer ribet ya. Kenapa sih ada makhluk yang namanya desainer ini loh? Sebenarnya desainer itu esensinya ya. Desainer itu semua orang sih. Jadi desainer itu sebenarnya dia kan problem solver, pemecah masalah, tapi secara visual. Nah kalau Anda sehari-hari ngapain gitu kan, bangun tidur, let's say buka pintu,
kesusahan gitu, Anda fix kan itu, benerin pintunya segala macam, Anda desainer sebenarnya. Atau let's say masuk ke rumah, posisi kita itu kan istilahnya kayak barang kotor, pakaian pulang dari mana gitu kan, terus kita mau gampangnya, simpelnya, jadi di depan rumah itu kita buat kayak ada untuk tempat pencucian baju lah. Jadi ada saluran pembuangannya, tapi di depan itu ada ininya, tempat cuci baju kita. Jadi mau masuk itu langsung naruh barang-barang kita di situ, pakaian kita untuk langsung dicuci, misalnya gitu. Nah, Anda atur posisinya segala macam, terus nanti untuk ruang tengah supaya gampang ngumpul dengan anak-anak, diatur lagi. Itu kerjaan desainer sebenarnya. Sama kayak gitu tadi, let's say Migugu datang, kita mau ada campaign ini apa segala macam. Nah, kita yang nentukan kan, kita rancang nih, Pak, berdasarkan hasil analisa dan riset kami nih, Bapak butuhkan ini nih. Ini. Nah, kalau Bapak setuju, kita bisa jalankan campaign ini. Nah, sama aja sih gitu. Oh, berarti kuat juga peran desainer ya? Kuat sama kayak struktur organisasi sih. Kasih solusi ada nggak di sini kayak dipajang di frame kayak kampus-kampus gitu. Direktur ini apa segala macam. Oh, memang masih paling atas kebetulan. Iya. Di situ. Oh iya. Tapi nggak bentuk paragraf kan? Kayak nggak, itu norak banget tuh kalau menurut saya. Kenapa harus dipajang? Emang harus pakai begitu? Nggak, ini korelasinya adalah kalau tidak ada peran desainer itu bentuknya paragraf. Oh iya benar. Jadi ditulis ini kasih solusi dipimpin oleh direkturnya ini. Gue baru nyadar lagi paragraf ya. Iya, bukan jadi kayak ada ketika chart ada gitu ya. Betul, ketika ada tamu masuk, orang bakal baca dari awal untuk mencari siapa di sini bagian project management misalnya. Baca dari awal. Tapi dengan bentuknya diagram, paling atas pasti role-nya paling tinggi gitu ya. Iya. Lebih gampang melihatnya siapa berperan. Oh, siapa yang paling bawah, lebih gampang. Berarti agak susah tuh nyari nama Aldan ya. Oh, susah banget ya. Di bawah banget. Enggak, gampang justru. Gimana? Jadi kalau mau cari Aldan, udah langsung lihat ke bawah aja gitu. Sorry Dan. Pakai Canva sih, makanya pakai Photoshop. Enggak, 2 tahun lagi pasti naik jadi creative director nih. Entar dulu. Saya sepakat dengan segitiga tadi. Oh, jadi mau nggak mau harus upgrade. Bukan. Jadi dengan saya melihat bahwa mungkin dia nggak bisa cepat, mungkin dia juga nggak berkualitas amat, makanya saya bisa bayar dia murah. Dan upgrade Dan. Oh, di perusahaan pakai begini juga ya? Iya. Dan graphic designer bisa berontak juga nggak bawa kayak bapak nih ya pengen cepet, pengen kualitas. Nggak berani. Paling marahnya dalam hati sih. Pasti ada tuh ya. Iya. Oke. Gaji saya naikin dong. Nah, harga yang dimaksud itu adalah berarti kalau untuk di in-house harganya jadi atau gajinya lebih naik. Bisa jadi. Tapi balik lagi sih, kalau di in-house ini dia agak ribet ya. Kita nggak bisa memposisikan atau menyamakan posisinya dengan si freelancer, apple to apple. Kalau freelancer kan kita ngambil keputusan, decision maker, kita juga eksekutor. Kalau di sini kan enggak. Pasti ada batasan-batasan yang nggak bisa kita lewatin. Termasuk tadi nego harga. Kalau Anda minta, ini desainku sangat berpengaruh, ini aku nggak mau gajiku segini deh. Untuk khusus project ini aku mau persenan, dapat 25% dari nilai deal project misalnya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, karena di perusahaan ini ada banyak role yang harus jalan gitu kan. Kan nggak cuma dia doang. Kan ada orang copywriter. Betul. Kalau Anda bisa handle semuanya, mulai dari creative director semuanya, nggak apa-apa. Kalau bisa ya, aku sangat ikhlas memberikan 25% itu. Waduh, ini kayak ide bagus nih. Berarti di sini anggaplah Aldan lagi nih. Aldan misalnya kerja semua tuh ya. Tuh, enggak, gue lagi bisa efisiensi nggak? Iya, betul. Lutfi gue cut. Diki gue cut. Dimput gue cut. Hafiz gue cut. Berarti kan Aldan 1. Berarti dia nge-cover 5 orang tuh. Iya, betul. Itu kita sangat ikhlas menaikkan gajinya. Kalau dia bisa. Enggak, gaji tetap. Oh, gaji. Itu Anda yang keterlaluan. Tapi kan juga nggak sehat juga perusahaannya. Oh iya benar, kan benar nggak sehat. Ini kan masa tiap hari Selasa sakit kuning kan kita kan nggak enak juga gitu. Benar. Itu juga berlaku ke klien. Nah, ini kita ngomong eksternal dikit aja ya. Kayak misalnya penempatan kayak seperti misalnya kita udah gabung nih, gua sama graphic design udah menyatu. Di perusahaan udah sehat nih. Udah nggak ada lagi nih office politik, udah nggak ada lagi nih berantem lintas divisi. Udah beres lah ya. Udah beres nih. Iya. Nah, terus ke klien atau mungkin kayak ada Safir mau masuk atau mungkin gua punya agency. Nah, itu gimana cara menyikapinya sementara gua harus belain graphic designer gue untuk perusahaan ini tetap berjalan. Tapi kan klien misalnya ya ini
keren ya. Maksudnya posisi udah pas itu, Safir di situ, samping logo Deddy Corbuzier gitu kan. Maksudnya udah pas gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang lu nih ya. Iya. Di sini apa segala macem gitu kan, bukan di sini gitu kan. Iya. Nah, kan ada kan soalnya kan klien kan kadang kan, Mas, kita kan udah bayar. Iya. Kalau bisa di sini aja Mas gitu kan, ada tuh. Iya, betul, kan, betul, tahu kan? betul, Gitu-gitu betul, tuh. betul. Itu agak ngeganggu banget gitu. betul. Maksudnya Kita sebagai pihak penengah sih. Jadi kita komunikasikan, Pak, kalau seperti ini customernya penonton kita nggak nyaman nontonnya kan. gitu. Maksudnya kan gini kan. Iya. Itu edukasi dapat dari mana tuh? Misalnya kayak tiba-tiba Safir di sini gitu. Iya, betul. Kayak kan klien kan maunya kan sesuka dia. Betul, Untungnya betul. Safir baik nggak begitu, tapi Iya. contoh doang. Iya, Gimana iya. bro edukasinya bro? Ya kita bilang ini sih pelan-pelan sih ya slow ke klien kita gitu kan. Pak, kalau dari sisi emosi si penonton gitu, Iya. ini tidak baik justru gitu. Ini Tapi kan saya bayar Mas. terlalu memaksakan, Pak. Tapi saya dari Safir bayar. Iya, Bapak lebih peduliin customer Bapak atau ego Bapak nih? Ego. Oke. Oh ya. Oh berarti itu bisa ngaruh ke audiens juga ya? Betul, karena justru sekarang itu eranya apa yang Rio Purba lakukan ya. Ketika aku kayak mau ngadain event apa untuk desainer gitu kan. Itu kalau menurut aku eranya soft selling sekarang. Nah nggak begini nih. Nggak begini lagi direct selling, hard selling gitu. Tapi minimal kalau dia pengen bersebelahan sama logonya Deddy Corbuzier atau Corbuzier Podcast, berarti mungkin gini kali ya, gue pegang di podcast gini kali ya. Mungkin kayak baling-baling bambu gitu ya. Gini nggak mungkin juga dong. Nggak mungkin Masa juga. begini? Nggak mungkin juga. Nah nggak itu, jadi brand tuh harus paham gitu loh. Iya, Nggak iya, mungkin betul. kayak begini juga. Masa Iya. kita pegangin gitu, atau mungkin di depan mukanya Rio begini gitu biar kelihatan ada brandnya. Ini tuh ilmu desain semua. Iya betul. Atau kayak pura-pura nyantai gitu kelihatan ya. Kelihatan. Kayak bro gimana terlalu bro? maksa gitu. Nggak bagus konversinya kalau kita ada kelihatan terlalu maksanya aja nggak bagus. Kayak Jangankan ini. Kalau kita buat konten nih, konten kreator. Kita mau ada brand collaboration ya, kerjasama dengan untuk mempromosikan brand tersebut. Kalau kita dari gimmick muka terus dari perlakuan itu kelihatan kayak nggak natural, itu orang udah malas nonton, lanjutin. Langsung tahu, nih iklan nih gitu. Udah gak usah lanjut. Itu engagementnya rendah banget tuh. Jangan dipegang, mungkin kayak digantung. Ada tali rafia nggak? Kayak digantung-gantung di sini gitu loh. Kayak ini kan bagian dari standnya kali, aksesoris gitu. Ini kelihatan juga ya. Iya kelihatan sih, Emang kelihatan. ilmu tuh desain tuh penting loh guys, kayak gitu-gitu tuh. Penting, iya. Jadi klien juga harus diedukasi, nggak bisa Iya, betul. semena-mena kayak pengen begini. Betul. Paling kalau kliennya tetap kekeh gitu ya, harus ngikutin kemauan dia, kita paling buat scope projectnya kita kecilin dulu. Oke. Nah, kita lakukan apa yang Bapak mau. Kita lihat konversinya bagus enggak. Itu aja. Gila ini ilmu semua nih. Sebenarnya kayak gini-gini lu share-nya selain dapat ilmu gratisan di Instagram apa segala macam, itu ada di mana sih? Mungkin lu punya kayak satu community kayak atau apa? Nggak ada. Murni semua dari apa yang kayak lalu yang gue nih agak unik ya, ngelakuin sesuatu yang pengen gue tes, dapat hasilnya nih gimana. Termasuk konten-konten. Itu kalau lu scroll ke bawah, lihat konten-konten Rio Purba nih banyak yang berubah formatnya. Jadi sebenarnya itu untuk memenuhi penasaranku. Kalau aku lakuin ini, kira-kira hasilnya gimana? Aku lakuin ini, hasilnya gimana? Gitu juga untuk ke tim dan project segala macam. Makanya kalau orang bilang pengalaman adalah ilmu yang tak tergantikan misalnya itu benar sih. Itu benar. Selain memang kita harus juga dapat gabung ke community, teman-teman segala macam, networking itu juga sangat-sangat membantu ya. Tapi yang jelas kalau secara dominan yang lu tanya tadi dari mana dapatnya, ya kebanyakan dari otodidak, trial error gitu. Gile. Dan lu ada kayak semacam, nanti bocorin tipis-tipis ya, ada kayak semacam workshop kayak pelatihan kayak ada ya? Kita ada setiap bulan. Apa sih namanya bro? Itu kita ada nyiapin kayak wadah untuk teman-teman Rio Purba sebenarnya. Jadi aku paham mereka kalau mau nanya mereka dari kota apa gitu kan, Samarinda atau Makassar, bingung mau nanya siapa nih gitu kan. Nah, jadi kita siapin wadah namanya Rumpi Design. Rumpi Design. Desainnya ini berbahasa Indonesia ya. Rumpi Design. Jadi di sini kita mau tanya jawab, mau update sesuatu yang terbaru tentang desain itu apa gitu kan. Terus kita juga setiap bulan ngadain workshop rutin dari teman-teman Rio Purba juga yang udah berhasil di bidangnya. Let's say ilustrator yang udah dapat klien dari luar negeri kita panggil gitu kan. Terus ada nanti yang gimana nih kita pengen belajar cara membangun bio yang profesional di LinkedIn. Kita cari nih teman-temanku yang udah berhasil di LinkedIn siapa, kita tarik untuk sharing di sini gitu, Rumpi Design gitu sih. Gile.
Semua udah dapat teman-teman, sehingga ya lo tinggal sebagai perusahaan ya atau pemilik perusahaan gitu melihat bahwa ternyata peran graphic designer tuh bisa dibilang salah satu organ vital juga ya. Betul. Oh ini mumpung lo sebutin kan. Jadi kalau di perusahaan itu juga sangat penting kalau mau hiring ya. HRD-nya itu memang ada background atau memang gimana ya, ngerti lah, paham tentang requirement designer itu seperti apa. Lah kan suruh ikut aja creative director atau graphic designer, apa senior graphic designernya untuk nge-interview siapa. Tapi kalau di awal kita salah hiring gimana? Masa mau langsung dipecat gitu. Jadi kalau boleh sih dilibatin. Kalau sekarang sih kayaknya udah banyak yang vendor atau agency yang memang menyediakan jasa itu gitu ya. Jadi untuk melakukan rekrutmen atau hiring kita pakai satu agency ini untuk membantu kita dapetin desainer memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jangan salah hiring gitu. Itu kalau salah hiring mau kita ajarin gimana pun itu agak susah gitu ya. Kayak siapa contohnya itu? Kalau yang di sini gak usah jauh-jauh lah ya. yang dalam hatiku aja. Iya. Ya maksudnya emang hati-hati juga kan. Hati-hati. Masa tadinya kopi gue. Ini kualat nih karena kita si Aldan nih. Masa tadinya Safir mau ditaruh depan bintang tamu kayak begini kan aneh banget kan. Jangan. Tuh kayak gini jangan deh. Semangat banget nih. Pokoknya buat teman-teman graphic design lo tinggal kepoin aja Instagramnya Rio Purba. Siap. Ya untuk informasi lebih lanjut, lo mau belajar, mau klien-klien, nanti kita ngobrol di pertemuan berikutnya lagi. Siap, boleh. Saking semangatnya lihat tuh. Sampai ada darah pengorbanan di tempat meja ini, bro. Ini akibat kita nih ngomongin Aldan dari tadi nih. Ini bentuk dia agar dia minta jobdesk baru. Boleh sekalian saya ngelap-lap meja, Pak? Boleh. Enggak, aku curiga jangan-jangan Aldan dari bawah tuh megangin kaki meja supaya gini goyang tadi, biar jatuh. Bro, thank you bro. Ada pertamain gak, bro? Siap. Ada Thank you. pertamain buat teman-teman semua gak? Apa ya? Closing statement mungkin Canva, bukan? Enggak. Gue tuh tagline gue dari dulu tuh muncul di sosial media itu adalah jangan pernah takut berkarya. Karena itu penting banget untuk teman-teman yang baru mulai. Itu challenge-nya, tantangannya itu bukan dari luar tapi dari dalam diri. Itu ketika kita mau upload karya ke sosial media, ntar nggak ada yang nge-like nih, ntar nggak ada yang nonton nih, ntar komennya negatif nih gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau kalian nggak bisa lewatin titik itu, kalian nggak bakal bisa next level. Jadi jangan pernah takut berkarya. Sekalipun karya kalian jelek di awal, ya udah upload aja apa adanya. Yang heran itu adalah kalian baru belajar tapi desain kalian bagus banget. Nah itu dapat wangsit dari mana tuh? Kok bisa kayak gitu gitu ya? Itu. Tapi kalau yang namanya baru belajar ya wajar desainnya jelek. Gitu. Upload aja gitu ya? Upload aja. Coba kita cek feed orang deh. Coba buka Aldan Ernest coba. Enggak, soalnya enggak mulai-mulai gitu loh. Mungkin Anda nyindir ke sana kali. Coba Aldan Ernest sama Lutfi Rizky. Graphic designer saya tuh. Nah, coba tuh. Klik coba. Aldan dulu, Aldan di atas. Kayak begini bukan yang dimaksud Anda gitu loh, Rio. Coba lihat. Nah, ini. Oh, ini beda lagi kasusnya. Kalau desainer dia nggak ada desain yang diupload di profilnya, sosial medianya, itu beda lagi kasusnya. Kenapa? Berarti desainer tuh udah nyaman di satu tempat. Dia nggak perlu nyari klien lagi. Enggak, kayaknya agak salah sih sama orang yang satu ini. Iya ya. Postingan dia cuma satu. Lalu udah satu, muncul muka saya. Iya, bukan punya dia pula gitu ya, bukan wajah dia gitu. Iya. Oke. Artinya apa? Apa? Saya baru tahu ternyata dia sepenjilat itu ya. Iya, betul juga. Kita kasih solusi.